Tendang Atur itu. napas. Janganlah. Baru pertamanya nih orang ngekick Bang Zuma. Saya izin Bang Zuma ya. Iya. Saya mau jadi orang pertama yang kick Bang Zuma. Oke, Enggak, aku sip. pernah. Oh, Aku pernah kok. Ya izin Bang Zuma ya. Assalamualaikum. Aku jangan di-kick. Abis ini aku pamit. Aku turun. Waalaikumsalam. Say goodbye. Bentar. Aku mau nyapa netizenku dulu di YouTube. Bentar ya, aku pakai mukena. Oke, siap. Bentar ya, jangan di-kick dulu ya, host. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Bang Kores ya teman-teman ya, narasumber dari Muslim. Ini kita akan saksikan ya perdebatan antara Bang Kores sama Ki Amat, oke ya. Oke, buat teman-teman di channel YouTube Taliriani, makasih banyak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Iya, sampai di tap-tap. Itu bukan kiamat, Victoria aja gitu aja. Siapa lagi si Arif ini? Arif. Oh, iya, saya mau turun kalau memang tidak ada ini. Saya mau turun, Bang Fandi Ahmad. Siap Bang, siap Bang. Silakan Diki. Saya minta Diki. Oh, siap. Izin Oke. Bang Arif ya. Izinnya Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Bang Kiamat. Ya, shalom Bang. Iya, salam. Ya, terima kasih Bang ya sudah hadir. Jadi sesuai dengan itu. Ya. Kita mungkin pembukaan dulu ya, Bang Fandi ya. Siap, silakan Bang Laskar. Bang Laskar aja yang itu ya, yang sampaikan ya. Oke ya. Silakan. Oke, sip. Jadi begini, Bro Kores dan Bro Kiamat, ini kan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bro Kores kemarin, artinya siap untuk diskusi dengan Bro Kiamat, ya. Dan ini saat ini kita udah sepakati bersama ya dengan Bro Fandi. Dan saya berharap kita kondusif dari awal sampai akhir, kita akhiri sampai kita mungkin 2 jam atau 3 jam nantinya, kita tidak tahu, tapi kita harus mengakhirinya dengan baik-baik. Izin Bang Kores, awas asap rokoknya Bang Kores. Oh ya, Bang nanti kena. Asap. Awas asapnya. Sorry, ini kabut kerajaan sorga ya, bukan asap, tapi nggak apa-apa. Iya, siap. Ya, jadi kita punya coba di itu kan tema kita dulu sih Bang Fandi. Ya, sejauh mana umat beragama menguasai kitabnya? Itu kan sudah saya DM-kan, saya WhatsApp-kan juga. Ya, Nggak oke. perlu ditulis kepanjangan kalau ditulis Bang Laskar. Masa nggak bisa diingat tema semua itu? Betul ya, tidak bisa dikasih ke itu ya. Aku pikir Iya. tadi bisa dituliskan ke situ secara singkat. Nggak bisa, terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke ya. Oke, jadi itu temanya ya Bang Kiamat dan juga Bang Kores. Jadi kita punya aturan yang seperti kita udah bicarakan dengan Bang Fandi. Yang pertama yang akan jadi timernya adalah saya. Ya, kita tidak memungkinkan menggunakan show timer yang bola itu ya, karena tentu itu berurutan nanti. Jadi saya pakai saja ini hitungan seperti yang kemarin di room saya, seperti Bang Fandi buatkan di HP. Nah, ini juga saya buatkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu jangan sampai ada kata-kata yang menghujat, apalagi menyerang pribadi, menjelekkan pribadi. Ya. Kalau ada demikian, ya otomatis kami moderator, baik Bang Fandi maupun saya, itu akan tegur, ya akan berhentikan, akan stopkan dulu. Dan kami harap wajib kita taat kepada moderator teman-teman, kepada host kami berdua di sini moderator ya, Bang Fandi dengan itu. Jadi ketika kita tegur, karena yang kita edukasi, yang kita bawa ini kan agama, organisasi, ya kan. Jadi jangan sampai dalam hal ini nanti kita kesannya tidak didapat ya oleh penonton kita. Ya, jadi misalnya ya saya kasih contoh, Bang Kiamat bertanya, lalu ketika Bang Kores menjawab, ya mungkin agak lari-lari atau seperti apa, itu Kiamat tidak boleh potong, atau kami host tidak boleh potong, kecuali misalnya ya udah terlalu salah,
Gitu ya, itu kami yang menilai nanti Fandi dengan saya. Ya kalau udah salah menghujat terlalu bagaimana, ya itu bukan diskusi namanya. Kalau kita mau buka untuk room hujat-hujatan nanti ya itu kan kita bisa atur lagi ya kan gitu. Nah jadi itu yang saya harapkan. Mungkin saya juga berharap ya untuk diskusi ini ya kita jangan sampai selesai lalu kita berakhir dengan saling baku hajar gitu. Kita artinya Siap. benci satu dengan yang lain gitu. Mantap, Kita cari mantap, pertemanan Mas. ya. Kita cari pertemanan bukan cari musuh kan begitu. Jadi mungkin itu saja dari saya, Bang Fandi, tidak akan tambahkan dulu. Ya oke, thank you. Untuk teman-teman di bawah, thank you Bang Adel ya. Untuk teman-teman di bawah yang nonton, bantu support Komal ini dengan tap-tap layar ya teman-teman. Biar Komalnya kuat, biar diskusinya berjalan sampai selesai. Teman-teman yang di bawah, yang 1,6 juta orang ini bantu tap-tap layar ya. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar. Oke, mungkin begitu saja Bang Laskar. Silakan dimulai. Ya, kita mulai dari ini dulu ya. Saya tanya ke siapanya dulu. Bang Kiamat gimana? Sudah siap Bang? Siap Bang. Siap. Oke, Bang Kores gimana? Iya, ayolah mulai. Lama Oke, kali. ini Kangen udah banget gue sama Alda. Udah menggebu-gebu ya. Oke, siap. Oke, supaya mungkin open statement dulu ya. Saya mulai dengan, karena ini room kalian, jadi saya mulai dari Bro Kores. Silakan. Oke, siap. Oke. Ya, Berapa menit? Kita Iya, kasih berapa waktu menit? 2 menit ya. 2 menit cukup ya. Oh gitu. ya wes lah, ikut aja udah. Ya, Yuk. 2 menit nanti. Kiamat juga 2 menit. Siap. Ya. Ya udah kalau gitu gue nyiapin dulu ininya ya, tunggu. Boleh dijelasin ininya gimana? Awalnya 2 menit, terus setelahnya berapa menit? Nanti untuk bertanya, kita kasih waktu nanti untuk bertanya itu sekitar 3 menit saja. Ya 2 menit untuk open statement ini, lalu nanti Kalau untuk bisa Bang Laskar, pertanyaan satu pertanyaan saja ya, nggak usah banyak-banyak. iya seperti tadi satu. Jadi misalnya Bang Kores tanya Oke, satu, oke. lalu langsung dijawab. Kita kasih waktu 10 menit ya, karena untuk Oke, menjelaskan itu cukup lama. gas. Oke. Awalnya kan seperti biasa ya, pemaparan dulu Ya. dari pihak Kristen dan pihak Muslim, memaparkan bagaimana seperti apa memahami kitabnya, seperti itu ya. Ya, Setelah itu baru sesi tanya jawab. oke. Silakan. 2 menit cukup ya teman-teman ya. Ya cukup Bang. Ya, jangan terlalu lama supaya kita masuk ke intinya nanti. Siap. Oke, Bang Kores, silakan Bang. 2 menit dari Ya. sekarang. Saya kasih timernya. Ya jangan dulu dong, gue ngomong baru timer jalan gitu loh. Oke, Gimana? siap. Siap. Gitu, siap ya. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah di majelis TikTok Fandi Ahmad 02 dan juga saudara-saudari kekristenan yang menyaksikan di bawah serta kaum pembenci Islam juga. Semoga kalian semua mendapatkan edukasi dari kami berdua tentang bagaimana, siapa dan apa yang paling dipahami dari kitab sucinya masing-masing. Oke, aku sebagai pihak muslim akan menjelaskan tentang kitab kami yang dimana sungguhlah sempurna, karena sangat menjelaskan bagaimana penyembahan Tuhan yang benar dan bagaimana penyembahan Tuhan yang salah, di mana tidak ada satupun kitab suci di dunia yang seperti ini. Contoh ya, contoh. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Ini pause dulu timernya, aku akan muterin kamera. Oke. Abre. Nah, kita lihat di Al-Ikhlas ayat 4. Al-Ikhlas ayat 4 Allah menjelaskan bagaimana tentang keberadaannya, yang dikatakan bahwa walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Lalu diperkuat lagi dalam surah Maryam ayat 65. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Artinya apa? Allah yang maha tunggal, maha perkasa, maha kuasa, tidak ada satupun yang setara, sebanding dan sekoalisi dengannya. Dialah satu-satunya penguasa tunggal langit dan bumi, surga dan neraka, serta segala sesuatu di antara keduanya. Inilah Allah. Dan Allah pun menjelaskan bagaimana Tuhan yang salah. Kita lihat
Tuhan yang salah itu dalam Islam adalah berhala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Artinya Tuhan tidak berbicara tentang si berhala ini, tapi berhala ini malah dituhankan. Dan kemudian ada juga di Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau ada berhala, ajarannya cuma kasih, itu adalah berhala, bukan Tuhan yang benar. Dan yang terakhir ada di Al-A'raf ayat 194. Oke, thank you. Time. Habis. Oke, teman-teman, terima kasih buat Bang Kores yang sudah memaparkan ya. Oke, luar biasa ya. Hostnya juga ya. Ya, sekarang kita akan berikan waktu buat Bro Kiamat untuk memaparkan dari pihak Kristen. Silakan, Bang. Boleh diperbesar juga. Diperbesar ini, oke, siap. Itu tugasnya Bang Fandi. Bentar ya. Oke, ya shalom ya teman-teman semua. Juga salam juga untuk teman-teman muslim. Jadi ya tema hari ini berbicara tentang mengenal ajaran yang benar gitu ya. Sehingga nanti kita harus fokus di situ, apakah ajaran kekristenan ataupun muslim sama-sama mengajarkan ajaran yang benar atau ada yang sesat gitu ya. Jadi kita akan tunjukkan berbagai literasi. Nah, ini saya ada buku terkait katekisasi dari gereja ortodoks ya. Jadi saya tunjukkan apa sih yang diajarkan di dalam iman kekristenan ya. Yang pertama itu kita mengenal apa yang namanya dogma atau pengajaran itu. Lalu apa itu wahyu? Nanti ada namanya tradisi, karena kekristenan itu bukan hilang 2000 tahun, tapi memang ada sanatnya. Ya, jadi saya berkali-kali juga menunjukkan sanat. Terus bicara tentang Alkitab, bagaimana otoritas dari Alkitab itu. Terus kita mengenal Allah. Bagaimana Allah yang esa, Allah yang ada, bukan Allah yang halusinasi. Kalau cuman bikin Allah yang halusinasi, saya juga bisa bikin gitu loh. Nyembah kerupuk, nyembah batu, nah gitu bisa. Mengharapkan kepada benda mati, gitu bisa. Nah, apakah dari orang yang katanya mengenal Allah itu, dia tuh dikasih mukjizat atau tidak? Atau nanti cuman kawin-kawin doang kerjaannya? Nah, ini sangat parah sekali kalau seperti itu. Nah, terus bicara tentang sifat-sifat Allah juga dijelaskan, ya. Terus selanjutnya ada yang namanya di sini hubungan ya antara esensi Allah dengan energi Allah. Ada yang menjelaskan tentang ketritunggalan, hipostasis dan seterusnya. Ya, terus bicara tentang ciptaan, kita belajar tentang kenapa sih Allah itu menciptakan dunia ini. Relasi antara Allah dengan manusia itu seperti apa? Tujuan penciptaan itu seperti apa? Ya. Terus sampai kepada dunia roh, penciptaan malaikat. Ya, terus tentang Yesus Kristus, ya penggenapan dari para nabi, ya sampai nanti tentang manusia, tentang malaikat, misteri, sakramen dan seterusnya. Cukup. Time, habis time. Oke, waktunya habis. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Tepuk tangan lagi, host. Host, tepuk tangan dulu, host, biar kita sama-sama. Oke, thank you. Ya, tadi dimulai dengan Bang Kores dan sekarang dimulai juga dengan Bang Kores untuk izin dulu Bang Laskar ya, Bang Laskar. Ya. Jadi temanya ini tadi bukan apa tadi yang seperti disampaikan oleh Victor Yalda Setiawan bahwa mana agama yang benar, bukan seperti itu ya. Jadi temanya seberapa, sebentar dulu, dengarkan dulu baik-baik. Jangan asal nyebut nama orang. Saya akan open cam sejauh kalau mana memahami, izin dulu. Jangan Anda bawa-bawa nama orang. Nama saya kan di sini Kiamat. Dengarkan. Iya. Jadi temanya itu sejauh mana memahami Islam dan Kristen itu memahami Al-Quran dan Bible-nya. Ya, terus salahnya di mana? Salahnya di mana? Tidak ada kaitan dengan agama yang benar. Kalau agama yang benar itu bisa memecahkan nanti jadinya, ya. Saya ingatkan lagi tutorial dan memang ajaran itu memang begitu. Jangan usah ngeles, jangan ngeles. Orang harusnya memang tunjukkan apa adanya. Izin Bang Fandi, saya sudah tegur tadi, jangan pakai Alda Setiawan. Karena Kiamat berulang-ulang itu bukan dia. Panggil Kiamat aja, bro. Saya sudah chat ya. Saya panggil ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa tema kita tadi adalah sejauh mana Islam dan Kristen memahami, Islam memahami Al-Qurannya dan Kristen memahami Bible-nya, seperti itu. Silakan Bang Laskar. Nah, terus salahnya di mana?
Ya bukan berbicara agama yang benar ya, jangan itu ada indikasi memecah belah itu kalau seperti itu. Otomatis Terus tadi kita akan katanya mau menyalahkan agama. menanyakan iman sesamanya. Berarti kan Ya, memang kamu- mau melihat kan kamu ajaran kalau itu. tidak mau Tadi Koles diatur, mengatakan kalau tidak mau dengar. ajaran yang berhala atau tidak, itu kan artinya mau melihat ajaran yang benar sama yang nggak benar. Gimana Anda ini? Kok gak nyambung? Aduh. Saya kan nunjukkan ini iman kekristenan seperti ini, seperti ini. Itu kan luas. Ya oke, silakan kalau begitu silakan lanjut. Oke ya, lanjut. Jadi kita bertanya sekarang Islam atau gimana? Mungkin pemaparan itu berapa ini sudah masuk ranah pemaparan ya Bang Laskar tadi nih. Kalau pemaparan itu sebetulnya nggak cukup 2 menit. Kalau pengenalan aja itu cukup 2 menit. Ya ini kan udahlah, baru Bang. Terus kita ngapain sekarang ini? Oh, TV begini, Laskar. Bang Laskar. Bang Laskar. Bang Laskar. Bang Laskar, monitor. Ya, halo Bang. Halo. Ya, begini Bang. Ini kan tadi open statement. Jadi belum ada waktu ya untuk pemaparan kan? Belum masuk ke Kita kasih waktu pemaparan di situ. kan? Berarti kita Nah, kasih ini waktu lagi. baru pemaparan ya ini sekarang ya. Pemaparan kasih 5 menit gitu. Ya boleh 5 menit. Masing-masing 5 menit ya. Oke, Izin siap. saya sampaikan lagi kepada teman-teman. Ini pembahasannya untuk Ki Amit sama Bang Kores. Jangan Bahwa kayak ini- begitu dong. Apa sih ini hostnya? Ki Amat Kok bro, Ki hostnya Amat bro. menghina-hina ini Kita apa sih? kondusif, kita Oke, kondusif. Ki Amat, Kok Ki hostnya Amat, kita oke. kondusif? Ini pembahasannya kemampuan tiap oknum memahami kitabnya. Bagaimana kemampuan Kiamat memahami Bibelnya, bagaimana Bang Kores para ikhtiar memahami Al-Quran. Silakan. Mohon jangan menyimpang dari tema ya. Nggak ada yang nyimpang. Kalau nggak paham mah repot. Oke, di-unmute dulu teman-teman ya. Oke, kita sekarang akan berikan waktu buat Kores lagi ya untuk memaparkan dengan waktu 5 menit ya, seperti yang kita sepakati bersama. Saya berharap kita tetap kondusif teman-teman ya, kita edukasi. Oke, saya berikan waktu buat Kores, silakan. Jadi ini ngulang lagi gitu? Nah kan diminta Tadi- pemaparan. Sekarang tadi kan open pemaparan kata statement, Fandi. Bang. Itu kan tadi open statement, opening statement. Mungkin pemaparan itu mengenai kitab suci 5 menit lah kita kasih. Masing-masing ya, begitu. Ya paparkan kitab sucinya. Bang Kores. Ya. Oke ya. Oke, tunggu bentar ya. Tunggu. Ya oke, sip. Ini aku open cam lagi ya. Kita akan pemakaran menguatkan statement awal aku tentang bagaimana dan siapa yang paling memahami kitab sucinya masing-masing gitu kan. Nah, sebagaimana yang ada di dalam Islam, dalam surah kedua yaitu Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke kita ambil sampai ayat 5 ya. Nah, di sini dikatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk mengenal kitab suci itu harus ada legitimasi dari otoritas tertinggi, yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla, pencipta seluruh manusia, seluruh nabi, dan seluruh penyelamat-penyelamat yang ada di bumi. Harus ada legitimasinya, karena kalau tidak ada legitimasinya artinya bodong. Artinya apa? Nah, nanti kita lihat di sini. Di surah Yusuf ayat 40 ya. Kita ke surah Yusuf dulu ayat 40. Nah, di sini. Nantinya seperti ini nih, ditegur oleh Allah. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak
menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu, keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui karena otaknya nggak dipakai. Jadi harus ada legitimasinya dulu begitu. Baru nanti ngobrolin sanad. By the way, sanad itu punya Islam ya. Ini kenapa kebiasaan kawan-kawan Kristen ini nyaplok-nyaplok istilah Islam. Kalian kan punya istilah-istilah dalam bahasa Yunani gitu. Homo iotete, itu logos, gitu. Anustesia, itu pakailah itu. Ngapain lu sanad-sanatan? Kan gitu. Nah, lalu kemudian setelah legitimasinya ada, baru pewarisan, baru ijazah, baru penurunan ilmu tersebut dilakukan oleh Nabi, Nabi ke sahabat, sahabat ke murid sahabat, murid sahabat ke murid sahabatnya lagi, lalu kemudian sampai kepada kita yang ada di 2024. Gitu, bre. Inilah kebenaran yang ada, inilah kenyataan yang ada. Jadi semua periwayatan harus memang ada legitimasi tertingginya dulu. Kalau nggak ada, jatuhnya fitnah. Jatuhnya apa? Lu menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut-mulut yang lu sembah. Gitu. Jadi harus ada ininya dulu, gitu. Nah, kita lihat lagi ya di surah Al-Baqarah. Ini Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara isinya. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada memang kitab suci yang lain yang seperti ini, yang di dalamnya memang sudah ada legitimasi dari otoritas tertinggi. Kalau nggak ada ya udah kalah, bre. Udah kalah. Dan tadi gue bacakan terjemahannya ya. Gue harap nanti Alda bacakan bahasa aslinya juga. Ini gue bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Nah, gue tuh pengen denger gitu kitabnya Allah dibacakan begitu gitu. Arke en hologos homo iotete ya. Yang seperti itu tolong gitu loh. Jadi bisa setara kita dialognya. Gimana caranya lu tahu firman Tuhan kalau lu nggak tahu bahasa yang digunakan oleh Tuhan lu? Sebagaimana yang kita tahu, Tuhan lu kan menggunakan bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Nah, pakai itunya gitu. Gue pengen dengar hal tersebut ya. Kalau nggak bisa ya ngapain dialog kita? Artinya kan lu nggak mengenal firman Tuhan lu sendiri. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Udah 5 menit juga. Puji tukang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah habis waktu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. minta maaf dulu sebelumnya. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Bang Fandi, sekali lagi saya tegaskan, tadi di penjelasan atau pemaparan dari Bang Kores, itu kan masih sebutkan Alda ya. Jadi kiamat kan udah tolak itu. Jadi kan kita jangan nyerang pribadi dulu. Namanya kiamat, panggil kiamat. Selama ini juga kita panggil kiamat ya. Jadi saya berharap kita begitu. Ya, terus dalam pemaparan saya berharap jangan menyerang dong. Ini kan paparkan aja tentang kitab suci dulu, begitu Bang Kores. Tadi kan serang. Oh iya. Ya kita maaf. Ya kita akan ngedukasi Bang ya. Nanti serang begitu nanti bisa habis pas udah pertanyaan ya. Oke, sekarang baik, thank you Bang, thank you. Saya kasih waktu buat Bro Kiamat ya untuk memaparkan dari Kristen ya, seperti apa dari Kristen. Dimulai dari sekarang teman. Bentar ya, saya buka dulu kameranya. Oke. Oke ya, jadi memang kita akan membahas apa sih inti dari iman kekristenan. Jadi yang pertama itu
Yesus sendiri itu mengajarkan untuk pemuritan ya di dalam Matius 28 ayat 19. Jadi dikatakan gini, dari 18 nih. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi iman kekristenan itu adalah iman yang turun-temurun. Jadi kalau dikatakan, "Lu ngapain kamu pakai bahasa Arab atau istilah Arab?" Indonesia ini kan bahasa serapan. Lagian emang bahasa Arab ini punyanya Islam. Sebelum Islam ada, itu juga udah ada bahasa Arab. Bahkan para rasul sendiri juga pengabaran juga kepada orang-orang di Arab. Anda baca Kisah Para Rasul 2 itu. Ya. Jadi kalau bicara tentang sanad nih, ini saya tunjukkan. Coba, Islam ada nggak sanad seperti ini? Nih. Dari Rasul Andreas, lalu ada 70 murid. Ya, ini tahunnya ada di sini 38 sampai 54. Ada Rasul Paulus. Di sini nih terus nih sampai tahun-tahunnya ada semua. Nah, kekristenan itu jelas sejarahnya. Nanti sampai ke Indonesia pun kita punya gitu sejarahnya bagaimana kekristenan itu sampai ke Indonesia. Ya, jadi kalau saya mengucapkan sanad jangan tersinggung, walaupun juga bisa pakai bahasa misalkan suksesi dan lain-lain. Ya, jadi yang pertama Yesus itu mengajarkan seperti itu ya, tentang pengajaran sehingga kekristenan itu tidak hilang 2000 tahun atau tiba-tiba muncul disebarkan oleh orang-orang Spanyol misalkan, nggak seperti itu. Nah, terus Yesus itu juga mengatakan begini ya, di dalam Yohanes 17 ayat 5. Yesus mengatakan, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Jadi ternyata di sini ditegaskan oleh Yesus, sebelum dunia ada, aku ada. Ya, lalu kita lihat lagi, misalkan di dalam Yohanes 8 ayat 55. Ya, atau 56 sampai ini dikatakan, "Abraham bapamu bersukacita karena ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Lalu di situ orang-orang Yahudi itu marah. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, ini adalah suatu misteri yang diajarkan oleh para rasul karena dia langsung bersama-sama dengan Yesus dan mereka diajar langsung oleh Yesus. Sehingga para rasul itu menyampaikan tentang kabar baik atau Injil. Jadi Injil itu tidak pernah ditulis oleh Yesus. Nah, ini makanya iman Islam, ini kan Injil itu kan bahasa Arab. Iman Islam ini tahu dari mana gitu kata Injil. Emangnya menurut Islam Injil itu ditulis oleh siapa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Mengimani, tetapi sesungguhnya ajarannya berbeda sekali antara kekristenan dengan Islam. Ya. Terus juga misalkan kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti Yesus diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa. Jadi Allah yang tak terhampiri, tetapi karena kasihnya dia menyatakan dirinya di dalam Kristus. Makanya Yesus mengatakan, "Melihat aku, melihat Bapa." Nih ya, di dalam Yohanes 14 ayat 10. Nih, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa?" Jadi walaupun Yesus keluar dari Bapa, tetapi dalam esensinya dia tetap satu. Makanya Yesus mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Dan umat Kristen pun harus menyatu dengan Kristus. Makanya dijelaskan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 itu ada namanya mengambil kodrat ilahi, tetapi bukan yang satu hakikat dengan Sang Bapa. Ya, ini bicara tentang bagaimana pemulihan dari pribadi manusia yang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus, oleh Allah, ya. Lalu kita bisa lihat juga ya, bicara tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Dan Yesus sendiri dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya apa? Artinya manusia ini berharga di mata Allah, sehingga bukan kemudian Allah menyesatkan manusia, bukan seperti itu. Tetapi ketika Allah meninggalkan orang yang kemudian menghujat dia, itulah yang dikatakan sebagai konsekuensi. Jadi artinya dia sudah tidak di dalam
kebenaran. Makanya nanti ada ayat-ayat yang seperti di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 ya. Terus juga bicara tentang sakramen. Sakramen itu bicara tentang penyatuan dalam Kristus dengan dari tradisi-tradisi. Oke, minta Terima maaf. kasih, ada 7. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kita tetap konsisten dengan waktu 5 menit, tetap 5 menit ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman sekalian, yang di bawah juga pun sudah pada komen-komen ya. Biar cepat. Oke. Sekarang kita berikan waktu buat Bang Kores itu sepakat kita 2 menit ya atau kurang untuk bertanya, kemudian untuk menjawab kita kasih waktu 10 menit sesuai dengan kesepakatan dengan Bang Fandi atau Bang Host. Bang Kores, kita sepakat 2 menit untuk bertanya atau 3 menit? Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit aja. 10 menit apaan? Iya, karena hanya 1 orang. Mungkin bisa 5 menit aja ya Bang Laskar, karena hanya 2 orang. Tapi harus kita tanya kedua belah kubu. Iya, gimana? Iya, bagaimana Bro Ki Ahmad? 5 menit aja biar tidak terlalu lama. Ya, boleh. Boleh ya? Oke. Boleh. Lanjut. Oke. Jadi teman-teman, ini sudah kesepakatan kita pakai 2 menit untuk bertanya, menjawabnya pakai 5 menit. Ya, ini kesepakatan. Siap. Berarti saya berikan waktu buat Bang Kores untuk bertanya kepada Bro Ki Ahmad. Ya, saya akan berikan waktu sebentar. Oke, silakan Bang Kores. Mantap. Ya, pertanyaannya tadi karena bahas-bahas sanad, ya bahas-bahas sanad. Oke lah, kita pakai konsep Islam gitu. Ini untuk sekarang aja karena harusnya pakai suksesi gitu. Karena kalau sanad itu orangnya bertemu, lalu ceritanya itu disampaikan kepada orang tersebut. Kalau suksesi, mau orangnya udah mati 300 tahun kemudian pengajarannya disukseskan, nah itu baru suksesi namanya. Tapi kalau sanad memang harus sama-sama hidup, sama-sama bertemu, sama-sama pengajarannya diambil dari yang mengajarkan sebelum beliau wafat gitu, Bre. Jadi jangan pakai istilah Islam kalau nggak ngerti. Nah, pertanyaannya adalah ini. Di First Apology, Justin Martyr mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan berhala-berhala Yunani. Itu di bab 21 dan bab 22. Bisa dibaca di sini ya. Nah, di sini kita mengajukan tidak ada perbedaan dari apa yang kalian imani mengenai siapa yang kalian katakan anak-anak Jupiter. Pertanyaannya, kenapa pengajaran Justin Martyr ini kalian sembunyikan? Kenapa tidak kalian ajarkan kepada Islam bahwasanya Justin Martyr itu menyamakan Yesus dengan anak-anaknya Jupiter dan juga kuda Pegasus? dan juga ini nanti banyak lagi ya, ada lagi nanti di bab 22-nya itu dia itu adalah firman Tuhan. Ini sama seperti mana lagi ya? Oh, sama seperti anak-anak Jupiter lagi. Jadi anak-anak Jupiter juga dipanggil firman Tuhan juga. Nah, di sini ya, di bab 22-nya. The word of God was born of God in peculiar manner different from ordinary generation. Let this as said above be no extraordinary thing to you. Bukanlah hal yang luar biasa seperti yang kamu punya. Yang mengatakan Merkuri itu adalah firman Tuhan juga. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu jawab ini ya. Lu jawab. Oke, habis waktu ya. Habis waktu. Oke, siap lagi. Yang penting Sumbernya dikasih tahu dulu sumbernya. Oke, ini sumbernya. Ini Coba diambil dari Perbesar dulu ya. Perbesar dulu. Ini dari judadvent.org. Saya buka. Ya, silakan. New Advent. .org. Di mana dikatakan itu? Nah, nanti searching di sini The First Apology. Jadi sejarah apologet pertama itu dilakukan oleh Santo Justin Martyr. The First Apology. Nah, ini jadi klik. Nanti ada. Maksudnya diketik. Oke,
Oke, ini ya bentar. Itu bab berapa? Bab 21 dan 22. Semoga lu bisa bahasa Inggris. Semua juga bisa. Mantap. 21, 22. Iya. Ya. 22. Oke. Iya. Sudah. Sip. Oke, diperbesar. berdasarkan kiamat Os. Oke, gimana? Bang Kiamat sudah siap ya? Ya. Menjawab dalam waktu durasi 5 menit ya? Iya, 5 menit. Oke, Ya, siap. jadi tadi kan dikatakan oleh Kores bahwa Justinus Martir itu mengatakan Yesus itu berasal dari Jupiter kayak begitu ya. Coba kita lihat ya, dikatakan di sini gini. Dan ketika kami mengatakan juga bahwa sabda atau sang firman. Interupsi. Oi, bos, itu bukan pertanyaan gua. Ini apa sih? Kamu kan tadi mengatakan itu Dewa Coba Mata. izin dulu Bang Laskar, jangan terlalu jauh larinya ya. Bang Laskar ya izin ya. Gimana Coba nih? enggak, gini, diulang enggak dulu, apa-apa, coba itu diulang aja waktunya. Pertanyaannya ya, pertanyaannya itu kenapa kalian tidak mengajarkan pengajaran Justin Martir yang menyamakan Yesus dengan anak-anaknya Jupiter? Itu pertanyaannya. Iya, Bukan iya, gua bilang iya. Yesus anak Jupiter, bukan. Jadi kan begitu. Memang, aduh, ini orang nggak paham. Udah, kamu diem, saya jawab. Ya, gue diam sekarang. Ya, saya udah paham kok. Oke, Dari biar tadi biar seperti itu saja yang menilai kita teman-teman ya. Biar yang di bawah Iya. saja yang menilai kita ya. Oke. Oke. Mm-mm. Kalaupun Oke, tidak bisa dijawab, teman-teman. sebentar Bang Kiamat. Kalaupun tidak bisa dijawab oleh Bang Kiamat, itu nanti urusan ini kan, itu urusan dia yang malu kan begitu Iya. dia. Kurang lebih Iya seperti dong. itu. Jangan dipotong teman-teman, ya. Oke ya, Bang Fandi ya. Sepakat ya, saya mulai dengan durasi 5 Oke. menit lagi. Izin Oke. Bang Laskar, kalau terlalu jauh larinya mungkin saya potong ya, seperti tadi pembicaraan. Kalau jawaban jauh sekali melenceng dari pertanyaan, izin di-cut, silakan. Ya, kan tetap fokus di sini ya dengan pertanyaan Ya, tentang tentu. si Gini. Jadi kalau mau cut itu juga harus bisa menjelaskan saya melencengnya di mana. Kalau cuman melenceng, kalau cuman gitu ganggu namanya. Iya. Kayak Oke, begitu. lanjut silakan. Tapi kan Nanti nggak nyambung. saya saya pengajaran sampaikan. cuman kekristenan Oke. seperti apa, Siap. tiba-tiba dibilang nggak nyambung. Jadi kan repot. Oke. Jadi harus kritis gitu hostnya. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan. Jadi kita penting untuk membaca ya, bukan baca itu sepotong-sepotong, cuman ditunjukkan begini. Kalau kayak begini mah orang gila juga bisa gitu ya. Jadi saya bacakan ini, dikatakan ini. Dan ketika kami mengatakan juga bahwa sabda, ini maksudnya sang firman ya, yang merupakan kelahiran sulung Allah atau anak tunggal Allah. Ini pengajaran dari Justinus Martir ya, udah sangat jelas sekali di pertama. Dihasilkan tanpa persatuan seksual. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Maria sendiri itu Yesus itu bukan berasal dari hubungan seksual antara suami istri, tapi memang kehendak dari sang Bapa untuk menyatakan anak tunggal Allah di dunia sebagai penyatuan dari Allah dan juga manusia yang berdosa itu. Itu bicara tentang keselamatan seperti tadi yang saya jelaskan tentang teosis. Dan bahwa dia, Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali. Jadi iman kekristenan itu juga bicara tentang kebangkitan Yesus. Karena bicara tentang kebangkitan artinya dia mengalahkan kematian. Kalau mengalahkan kematian artinya dia mengalahkan dosa. Kalau dia mengalahkan dosa maka dia bisa menyelamatkan manusia. Jadi dia tidak akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka, ya. Jadi juga dikatakan dan naik ke surga. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 48, saya bukakan ya. Nih. Yohanes 6 ayatnya 38. Dikatakan gini. Ini atasnya nih. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi Yesus itu bukan monotelitis, bukan satu kehendak, tapi dia memiliki dua kehendak. Karena ketika firman itu menjadi manusia, betul-betul dia menjadi Adam yang terakhir. Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, mengalami kematian. Yesus menunjukkan bagaimana ketaatan yang sempurna, yang dia satu dengan kehendak dari Sang Bapa, dan tujuannya itu untuk apa? Untuk mengalahkan iblis itu tadi. Ya. Tetapi di sini untuk apa? Untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi dia turunnya dari surga. Ya, jadi katakan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini yang nggak pernah dikatakan oleh nabi-nabi yang lain kecuali Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, dia memberikan hidup yang kekal. Ya, jadi jangan bingung antara kodrat kemanusiaannya
yang sama dengan kita. Yang membedakan Ibrani 4 ayat 15, dia tidak berdosa. Dia bukan seorang penjinah, itu bukan seperti itu, ya. Jadi supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yesus turut membangkitkan, ya. Jadi di sini dibaca lagi setelahnya, ya. Dan naik ke surga, kami telah mengatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Ini hanya berbicara tentang bagaimana orang-orang pagan itu mengenal Allah. Tetapi di awal sudah dijelaskan bahwa dia adalah Sang Sabda. Jadi sama seperti bicara tentang filsafat, bicara tentang logos. Apakah logos yang diajarkan oleh Plato dengan yang diajarkan oleh para rasul itu sama? Tidak sama. Tetapi bicara bagaimana kemudian menggunakan filsafat untuk memurtadkan mereka, untuk memberikan pemahaman kepada mereka, itu sah-sah saja. Tetapi kembali di sini diperjelas di ayat yang pertama, dia adalah Sang Sabda itu. Ya, karena Anda tahu berapa banyak putra yang dianggap berasal dari Jupiter oleh para penulis Anda yang terhormat. Jadi dijelaskan Markus sang penafsir, Merkurius sang penafsir, dan seterusnya. Ini dijelaskan. Jadi iman kekristenan bukan kemudian menghilangkan hal-hal seperti ini. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Justinus Martir itu bicara tentang bagaimana ketika dia bertemu dengan orang-orang pagan, tetapi membuat pemahaman mereka itu untuk mengenal tentang iman kekristenan. Nah, saya juga ada referensi, ya, boleh di pause bentar waktunya. Saya akan bukakan referensi yang serupa, ya. Sebentar. Boleh di pause dulu. Saya bukakan buku, ya, bentar. Buku ini. Oke. Masih ada waktu 36 menit lagi. 36 detik. Bentar, ya. Saya tunjukkan literaturnya. Sebentar. Oke, bentar ya. Saya bukakan dulu. Nah, ini ya. Jadi bukan hanya Justinus Martir. Jadi Santo Clement, dia ini yang dari Alexandria, orang-orang terpelajar yang suksesinya dari Rasul Markus. Dia ini tuh dianggap orang-orang itu jatuh kepada pemahaman filsafat Yunani, tapi sesungguhnya tidak. Ya, padahal sebenarnya tidak, ini dijelaskan. Ya. Jadi apa sih yang dijelaskan oleh dia itu bicara tentang takdir. Ya, bicara tentang nanti fatalisme, bicara tentang kehendak bebas. Jadi manusia ini bukan disesatkan oleh Allah, tetapi Allah itu punya takdir kepada manusia. Jadi takdir Allah itu apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena kasihnya. Itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kehendak bebas manusia itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Gitu, bukan kemudian menghalalkan cara waktu orang. habis. Waktunya Silakan habis. kasih untuk kesempatan untuk bertanya, Bang Laskar, silakan. Ya, kita kasih waktu ya, Bang Kiamat 2 menit ya, seperti Bang Kores tadi untuk bertanya ke Bang Kores. Ya, saya hapus dulu, saya berikan waktu lagi. Ini giliran Bang Kiamat untuk bertanya. Ya, Silakan, Bang. sebentar, ya. Ya. Jadi, Sebentar. ya silakan. Jadi Bang Kores kalau nanti belum puas dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Kiamat, ya hal yang sama juga masih boleh disanggah. Ya, itu diberikan waktu nanti. Tidak apa-apa. Kita pokoknya Atau disanggah dulu aja supaya nggak kecampur-campur. Gitu. Nah, nanti biar imbang, Bang. Kita kesepakatan begitu tadi supaya imbang. Oke, begitu. Ya, Ya supaya udah, imbang. saya mah ikut tanya ya. Sebentar ya, saya inikan dulu. Oke. Saya bukakan Al-Qur'an dulu ya. Oke, aku buka dulu kameranya. Oke, sebentar ya. Aduh, ini kok suka ada iklan. Oke, pertanyaannya berapa menit? 2 menit ya? 2 menit. 2 menit. Oke, Sudah terima ya, kita kasih. mulai ya. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan untuk Bro Kores ya. Ini saya tuh mau tanya tentang ketauhidan. Jadi, di dalam Al-Baqarah 34, di sini dijelaskan gini ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat,
sujudlah kamu kepada Adam, disuruh sujud kepada manusia. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi dikatakan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, bicara tentang sujud, ternyata ini ada dari Muslim ya .or.id. Di sini dikatakan tidak boleh sujud kepada manusia dan selain manusia. Jadi hanya bolehnya kepada siapa? Kepada Allah. Di sini dijelaskan. Jadi yang pertama ini sujud kepada manusia untuk penghormatan dan memuliakan hukumnya haram dan dosa besar. Nah, saya tidak sampai percaya di sini oleh perkataan ini. Saya cek di dalam Al-Qur'an ya. Contoh di dalam surat 13 ayat 15. Boleh di-pause bentar? Oke. Oke, sudah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 dikatakan gini, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang hari. Di sini yang saya tegaskan adalah sujud itu kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi. Nah, pertanyaan saya, ketika iblis itu berdosa, dia nggak mau sujud. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran tidak boleh sujud kepada yang selain Allah, kepada manusia haram hukumnya. Nah, saya pertegas lagi di dalam surah 7 ayat 16 dikatakan gini, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaan saya sederhana. Nah, hukum Allah mengharamkan untuk manusia sujud kepada untuk sujud kepada manusia. Tapi kenapa Allah di sini mengajarkan ajaran tauhid, sedangkan tauhid sendiri diajarkan oleh iblis? Oke. Ya, Waktu habis. Ya. Silakan ditangkap, Bang Kores. Pak, Bisa. Gampang itu bisa, Bang, gampang. Oke, siap. Silakan Bang Mantap. Kores. Mantap. Kita kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab Bang Kores ya. Ahmad kok menghindar dari pertanyaan gua, Ahmad ya. Ahmad. Oke, kita mulai timer ya. Jangan. Tunggu. Aku open cam dulu ya. Ya. Lanjut aja. Ya, gini. Nah, gini Ahmad. Di sini yang disuruh bersujud adalah para malaikat yang disuruh bersujud. Belum ada manusia yang manapun. Jadi para malaikat itu bersujud kepada manusia, bukan manusia sujud sama manusia sesuai website yang lu berikan tadi. Dan harus dilihat timelinenya. Ketika malaikat sujud kepada manusia dan iblis pun sujud kepada manusia, itu bukan artinya ibadah. Dan lalu kemudian di sini yang memerintahkan bukan Firaun, bukan manusia lain. Di sini Allah sendiri yang memfirmankan. Itulah kenapa di dalam Islam samina wa atona. Kami taat dan kami patuh. Seandainya Allah menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, maka kami lakukan. Karena Tuhan semesta alam, kita ini milik Dia. Apalah hak kami kepada sang pemilik kami? Yang kayak gini ditanyain, ya Allah, kiamat, belum ada manusia di sini. Jadi makhluk lain yang bersujud kepada satu manusia yaitu Adam, dan itu sujud bukan ibadah. Nah, itu jawabannya, sesimpel itu. Nah, aku akan lanjut bahas yang tadi ya, yang dimana sih kiamat kabur tadi. Ya di sini. Dia terbata-bata membacakan yang di sini. Ini aku udah blok ya. Nah, kita buka di sini. Ah, klik kanan lalu kita translate to Indonesia. Nah, ini Indonesianya. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Jadi ajaran selain tauhidlah itulah yang datang dari iblis. Gitu amat ya. Ini lu terbata-bata baca ini bre. Itulah kenapa pertanyaan gua lu hindari. Kenapa pengajaran Justin Martyr yang menyamakan Yesus dengan anak-anak Jupiter tidak sampai kepada kalian dan tidak kalian sampaikan kepada kami? Kenapa? Itu yang harus lu jawab. Bukan oh Justin Martyr itu mengajarkan begitu ya untuk memurtadkan orang-orang pagan Yunani masuk ke dalam Kristen. Thank you faktanya, tapi tidak nyambung dengan jawabannya. Yang gua tanyakan, kenapa kalian tidak mengajarkan kepada Islam kalau ternyata Justin Martyr mengatakan Yesus itu sama saja dengan anak-anaknya dewa Jupiter pagan?
Ya, itu pertanyaannya, Bre. Lu jawab. Jangan kabur. Jangan kabur. Ini lu jawab gitu. Dan ini baru satu ini baru satu. Nanti ada lagi, tolong di-pause waktunya. Tolong di-pause waktunya. Ini gua tambahin lagi PR lu ya, Kiamat. Gua akan bawakan pause ya waktunya ya. Tolong dipantau. Dia ada di sini. Di sini. Ini di Nah, berikutnya kenapa kalian tidak mengajarkan sejarah kalian sebagaimana yang tertulis di sini ya. Nah, ini turegypt.net. Jadi ini orang-orang Mesir yang mengetahui sejarah mereka ketika sesuatu berada di Mesir purbakala. Nah, di sini dikatakan begini. Nah, di sini. Serapis kemungkinan besar mempunyai ikatan yang kuat dengan komunitas Kristen awal-awal, di mana secara meyakinkan beberapa kesamaan Serapis dengan Tuhan Israel. Serapis adalah Tuhan tertinggi, dan ini untuk beberapa penyembah Kristus di antara orang-orang Gentil kemungkinan menyembah Serapis secara makna dan kebingungan dengan membedakan dia dengan Kristus. Nah, ini perkataannya, ini Serapis ya, ini muka Serapis, bukan Yesus. Nah, di sini dikatakan di sini. Dari Emperor Hadrian kepada penyembah-penyembah orang-orang Alexandria dan penyembah Serapis yang memanggil diri mereka Uskup Kristus. Dar, selamat datang di kebenaran. Pertanyaan yang sama. Kenapa kalian tidak mengajarkan sejarah bahwa kata Kristus sudah dipakai oleh penyembah-penyembah Serapis? Itu dua tuh PR lu tuh. Ya, PR lu dua tuh. Justin Martyr mengajarkan bahwa Yesus sama seperti anak-anak Jupiter, nggak ada jauh bedanya. Emperor Hadrian menyamakan bahwa penyembah Serapis dipanggil juga dengan Uskup Kristus. Data ini tertulis, bukan Wikipedia. Ya, Christian Princess kalau ada di bawah, ini baru data gitu, bukan Wikipedia. Tolong dijawab. Ini tolong dijawab nih, ya. Jadi kok ada dua ajaran-ajaran pagan yang ternyata orang-orang terdahulu dari Kristen sendiri mengamini sama saja dengan Kristen kok gitu. Jadi kenapa kalian sok-sokan datang lalu kemudian mengajarkan ini dari Tuhan yang benar, ketika Justin Martyr dan juga Emperor Hadrian mengatakan ini datang dari pagan-pagan terdahulu? Kenapa? Ini ya, ini gua blok ini nih. Nih, Oke, gitu. waktu habis, Bang. Oke, thank you. Webnya ditunjukkan. Oke, kita tunjukkan webnya. Nah, ini turegypt.net ya, bukan WordPress, bukan blogspot.net. Nah, di sini membahas tentang Serapis. Nah, gini aja ditulis Serapis. Oke, udah dapat. Oke, thank you, mantap. Oke, Silakan. kami ambil alih dulu sebentar teman-teman. Bang Fandi, monitor. Ya, gimana Bang Laskar? Gimana? Ya, jadi tadi kan sebenarnya waktunya Bang Kores untuk menjelaskan saja ya, tapi di dalamnya sudah disertakan pertanyaan. Jadi kita tidak mungkin memberikan waktu kepada Bang Kores untuk bertanya lagi, atau bagaimana? Misalkan kalau masih linglung dengan pertanyaannya, nanti ditanyakan kembali. Biasanya kan kadang orang linglung dengan Bukan pertanyaan. linglung, tapi memang Kores ini nggak nyambung. Bisa diulang pertanyaannya. Bisa diulang pertanyaan Kores. Bisa diulang. Berarti kita kasih waktu untuk Bentar, Kores untuk mengulang, ya, untuk Bang mengulang Laskar, aja. bentar. Saya tanya Kiamat dulu. Bisa diulang pertanyaan Bang Kores tadi? Ya, jadi bicara tentang tadi Kores menyamakan antara pemahaman orang Serapis itu bahwa pemahaman Serapis itu adalah pemahaman Kristen. Kemudian Kristen itu nggak mengakui. Jadi yang muncul di abad kedua itu adalah ajaran Kristen. Itu kan maksudnya Kores kan ke situ. Terus saya Kan disuruh itu jelaskan. bego.
Pertanyaanku bukan itu. Cuk, kores. Kamu tadi Kontrol, sedangkan di situ tulisannya mereka. Oh iya, sorry. Pertanyaannya Ahmad, Oke, ini gini. pertanyaannya. Bang Gores, Kenapa kekristenan tidak mengajarkan bahwa sebelum kalian menggunakan kata Kristus, sudah ada yang lebih dulu menggunakan kata Kristus? Iya, kenapa kalian nggak mengajarkan? Itu namanya menyamakan kamunya. Loh, itu sama namanya sama menyamakan. pertanyaan Kalian sendiri. kenapa nggak mengajarkan? Karena begini dan begitu, gitu loh jawabannya. Ini orang kurang smart ini teman-teman. Lu jangan emosi, dijawab aja nanti di waktunya, gitu loh ya. Ini masih ada waktu gua 2 menit. Bang Laskar kasih waktu bertanya Bang Kores, kasih waktu bertanya lagi 2 menit supaya Ya, oke. tidak linglung kiamatnya. Jadi lain kali, Supaya tidak linglung. sebentar. Silakan. Nggak ada Iya, yang linglung. Lain Justru kali Kores dulu. kalau Bang Kores punya waktu 5 menit untuk menjelaskan tentang jawaban dari itu, Bang Kiamat, itu jelaskan aja Bang. Karena ini Iya, kan kita bingung jadinya, kan ada waktu lagi untuk bertanya 2 menit untuk Anda. Oke. Ya. Ya udah, oke. Nanti di 5 menit berikutnya gua nggak akan bertanya, gua akan Ya, menjelaskan jadi saja. jelaskan aja Oke, bro. siap. Ini kesempatan Oke, Anda oke. untuk menyebarkan Islam ke seluruh penonton dalam Siap. 1900. Ya, Mantap. 1900 kan begitu dalam waktu 5 menit. Oke ya, berarti Anda masih bertanya atau kita kasih waktu dengan Kiamat? Kalau bisa diulangi dulu pertanyaannya Bang Laskar. Saya sudah paham. Sudah Ya, paham. jangan sampai Ya, ini linglung. gua 2 menit ya. Gua 2 Nggak menit ada ya. yang linglung, hostnya yang linglung. Oke, Dengerin berarti kalau dulu. begitu Kores 2 menit ya. 2 menit Kores. Iya. Nggak apa-apa, gua apa vocabulary gua banyak Iya. kok, dan gua banyak banget yang ingin dibahas. Ya, Mumpung ada Ahmad di sini kan. Kores itu Nah, orang yang paling keren Sebentar, sedunia. mantap Iya, Ahmad. Thank you. Bang Kores, Nanti belajar Bang Kores, gitar sama kita gua harus ya. Sepakat. Bang Kores, kita Iya. harus sepakat nih, harus sepakat. Jadi nanti ketika nanti Anda menjelaskan 5 menit, itu jangan Anda bertanya ya, Bro. Kalau Anda bertanya saya cut ya. Siap. Ya, oke. Jadi saya kasih waktu 2 menit supaya kita nggak Begini tiba-tiba. Bang Laskar. Mungkin Ya. kalau untuk menanggapi pertanyaan sebelumnya bisa ya, Bang Kores misalkan kayak tadi Kiamat tidak menjawab pertanyaan Bang Kores malah kemana-mana terputar-putar kayak gasing, mungkin bisa diulangi pertanyaannya di situ ya. Oke. Gitu ya, Bang. Yuk. Ya nggak apa-apa Ya. kalau kita anggapnya itu muter. Udah, orang yang Asal jangan diam, linglung lah, diam, asal duduk. jangan linglung. Ini 10.000 beli senar lu beli Oke, senar. nggak boleh Beli menyerah senar 5 begitu, sama beli siapa? senar 6. Bang Kan Fandi, kita aja jadi wifi host masih saja, Bang. minta dibayarin orang. Ya gitar lu aja itu. Oke. Udah. Diam dulu, Bro. Diam. Kita kasih timer 2 menit lagi ya. Dimulai Iya, dari iya. sekarang, Bang Oke, Kores. siap. Silakan. Oke. Itu berapa menit? 2 menit ini kan Saya waktu ikut. gua bertanya. Bukan Bang Kiamat. Nanti Bang Kiamat. Kan dia Tuh kan. dia tadi menjelaskan sebenarnya itu yang saya bilang tadi itu. Oh mau diulang lagi? Ini lu lagi di persembunyian, lu kurang nutrisi lu. Enggak Tadi nangkep kan dari udah tadi. ini udah tanya, mau ditanya lagi ya udah kasih aja gitu. Ya udah silakan. Ya, sip. Ya, maksudnya gitu ya kawan-kawan, usahakan kalau sedang di pelarian ya, makanan itu harus asupannya tuh yang penuh nutrisi gitu. Boleh gitu, Nah, boleh, Kores. Itu tidak ada hubungannya, Bro. Jangan jadi orang aneh bro, bikin malu umat Islam loh. Umat Islam Iya, tidak ada hubungannya, Bro. Oke, Bang Ya, Kores. oke. Kasihan Bang Kores, kasihan. Iya, tidak ada hubungannya, Bro. Nanti bisa Oh iya, Saya nggak kasihan ada sama hubungannya. Kores, Nggak, makanya maksudnya dia, saya- soalnya gini, ya udah. Konyol loh. Oke, Ya udah, jangan usah marah, nggak usah marah. Gua kan humoris orangnya. Diam, Bro. Diam. Ya, ya. Diam. Oke, Iya, siap. silakan Kores bertanya. Saya kasih waktu 2 menit. 2, 3. Nah, jadi ini ya, kenapa gua kesel? Karena ini udah ketiga kalinya dia nggak nangkep dengan apa yang kita sampaikan gitu. Orang itu ada dua, otak orang itu terbagi dua, ada kognisi, ada intelek. Intelek itu bagaimana cara kita menggunakan informasi yang kita punya untuk kita aplikasikan dalam keadaan. Kognisi adalah bagaimana daya tangkap otak kita terhadap informasi yang ada di luar. Kiamat kondisinya ini kayaknya terganggu gitu loh. Sampai dia nggak nangkep apa yang gua sampaikan. Ini yang terakhir contohnya, gua tanya kenapa kalian tidak mengajarkan bahwa sebelum Kristen pakai itu kata Kristen, ada penyembah Serafis yang duluan memakai kata Kristen gitu. Bukan gua menyamakan, gua udah tahu ajarannya beda. Ini lihat mukanya aja beda, ini Serafis sih. Apa mirip Yesus? Kan enggak, beda ajarannya. Gitu loh. Yang gua tanyakan, kenapa kalian tidak mengajarkan bahwa ada yang menggunakan kata Kristen sebelum kalian? Itu yang dijawab. Nah
nanti jawabannya kan bisa dua nih. Pertama, kami menyembunyikan karena kami takut ketahuan kami dulunya begini dan begitu. Atau yang kedua, maaf, kami aja baru tahu kalau kata Kristen sudah dulu digunakan oleh para penyembah serafis. Kan bisa begitu gitu. Jadi bukan gua menyamakan, bukan. Gua tuh nggak pernah ngomong gua menyamakan, sama seperti Yesus tidak pernah ngomong dia Allah. Kalau tidak pernah dikatakan, tidak pernah tertulis, jangan diucapkan. Itu fitnah. Itu loh. Semoga nangkep ya pertanyaan gua, kenapa tidak diajarkan. Kalau ada kata Kristen digunakan terlebih dahulu sebelum kalian. Gitu loh. Silahkan dijawab. Oke, masih ada waktu bro, masih ada waktu. Nggak apa-apa. Sudah? Udah habis aja udah. Oke, siap. Iya. Ya, jadi saya dari tadi sebenarnya Bang Kiamat udah nangkap, cuman dikasih kesempatan buat Bang Kores lagi untuk mengulanginya, kayak ya. Jadi sekarang kita kasih waktu buat Bang Kiamat untuk menanggapin apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Kores. Bisa ditangkap ya Bang Kiamat ya? Waktunya berapa menit? 5 menit. Tadi double tuh, ada yang 5 menit, 2 menit, masa saya cuma 5 menit? Enggak, kan dari tadi makanya saya sudah tegur Kores tadi bro. Saya sudah tegur dia bahwa kalau jangan bernarasi pertanyaan di dalam penjelasan, dan dia tadi sudah komitmen kalau nanti dia put gitu. Ini apa? Sorry, lanjut. Intinya ada yang error ini, masalah waktu itu juga sendiri gitu loh. Enggak, Cuman gini, itu tidak dikasih waktu error, lebih tidak. banyak daripada saya. Ya nggak apa-apa kalau Bukan memang gitu. Saya harus sampaikan dulu Bang. Jadi gini, tadi kan waktunya Kores sebenarnya kan di siang 5 menit tadi untuk menjawab pertanyaan dari Bang Kiamat. Iya. Nah, yang 2 tapi menit dia ini nggak jawab gitu loh. Cuman tanya kan isinya di situ. Jawabnya cuman nggak sampai 1 menit, sisanya cuman tanya. Terus kan dikasih waktu lagi untuk tanya lagi. Artinya semestinya dikasih waktu untuk menjawab, bukan dikasih waktu untuk bertanya lagi. Memang linglung ya, kalau kurang nutrisi ya linglung orangnya. itu kesalahan Kores tadi Bang. Itu kesalahan Kores tadi, makanya saya tegur tadi. Saya sudah Saya tegur kira Kores. linglung ya, karena pelarian linglung, Enggak, kurang bro. nutrisi. IQ saya Host. 136, nggak mungkin dong saya linglung. Host. Apa namanya host? Silakan, Saya kan udah kita komitmen. Jadi lain kali kalau Bang Kores diberikan pertanyaan, jangan bertanya di dalam situ. Jadi seharusnya tidak dikasih waktu ya. Udah, Tapi- saya sudah sampaikan ke Bang Kores. Bang Kores mengerti bahwa kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan, nanti ada 2 menit waktunya. Kalau untuk mengulangi tadi yang ditanyakan belum terjawab, silakan ditanyakan kembali di 5 menit tadi. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan baru di 2 menit kedua. Seperti itu. Saya rasa Bang Kores sudah mengerti soal itu. Silakan, jangan linglung lagi ya, silakan. Oke. Nah boleh bro. Kita moderator, jadi kita harus ini. Kita jangan menyerang. Islam ini Kita cuma jangan menyerang. menghina aja memang. Tapi nggak apa-apa, saya ampuni kalian. Serius. Ya nggak apa-apa, kalian mau menghina bagaimanapun, saya ampuni. Oke. Sesuai ajaran kasih bro ya. Iya. Siap. Oke. Saya nanti kalau sudah siap bilang Bang ya. Saya kasih timernya. Oke, jadi yang pertama tadi saya sempat kelewatan ya istilah sanad yang koreksi. Jadi begini, saya nggak tahu kamu sekolahnya di mana ya. Tapi bicara suksesi ini kan pentabisan. Artinya, misalkan nih di sini dikatakan nih Rasul Andreas ini mentabiskan Sitikes. Lalu Sitikes Bentar Bang mentabiskan Laskar, di-cut dulu, Onesimus. di-stop dulu waktunya Bang Laskar. Kenapa kesanat ini? Coba, aduh, call tambah Saya linglung aja. tanggapi Misalnya dong. tambah linglung Saya ini. tanggapi. Sebentar dulu Bang. Jangan di Gimana? sana, Dipotong-potong. di Udah mulai kan? jawabannya. Udah mulai kan? Iya, Loh, ini saya waktunya menjawab responi Bang tadi Fandi. narasinya. Ini waktunya menjawab. Jadi kalaupun Ini nanti kenapa sana, saya sih? sudah katakan tadi, biar netizen yang menonton kita yang akan menilai. Yang malu kok Kiamat kok. Iya, Demikian jadi kalau juga saya sebaliknya. salah, biarkan saya gitu yang salah. Bukan orang Kristen lainnya yang salah, saya yang salah. Gitu Ya, loh. jangan dipotong Ya. Bang, jangan dipotong Bang. Jadi nanti kalau tidak mengena di 5 menit ini, kita kan edukasi nih. Jadi kalau tidak mengena di 5 menit nanti, biarkan Bang Kores yang ngomong, bukan Anda. Ya udah silakan, kita tapi jangan moderator, terlalu bro. jauh Kita ya. moderator. Kita nggak usah Jangan, berkondusif. silakan. Saya Nah, tidak nggak mau tahu terulang kok, masih seperti satu di room pembahasan. saya bro ya. Artinya kan ini nanti tidak lanjut di sesi berikutnya kalau kita tidak kondusif nih. Ya, Iya. sepakat kita. Oke, saya lanjutkan Bang Kiamat. Iya, jadi bicara tentang suksesi dengan sanad itu sama saja. Karena suksesi sendiri, Rasul Andreas ini ketemu sama Sitikes ketemu sama Onesimus ketemu sama Polikarpus I dan seterusnya. Jadi kalau Anda bilang, oh nggak ketemu, gimana? Ini tradisi kekristenan loh. Mana mungkin dia menjadi episkop kalau dia nggak ada yang mentabiskan.
Yang mentabiskan siapa? Episkop sebelumnya. Jadi dia seorang arkimandrit, lalu arkimandrit ini menjadi episkop atau bishop gitu ya. Jadi seperti itu. Terus tadi membahas tentang ini ya, yang dari Justinus Martir. Jadi kan saya udah perjelas loh tadi, padahal di awal itu sudah dijelaskan bahwa Yesus itu adalah sabda. Sabda itu apa sih? Sabda itu adalah firman. Jadi firman Allah atau sang firman. Ini kan di sini dijelaskan seperti itu. Jadi dijelaskan seperti itu, baru kemudian ada dikatakan gini ya. Harga ini nih. Kami menyatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Jadi teologi dari orang-orang ini itu menyatakan bahwa putra Jupiter itu seperti sang firman. Tetapi dari Justinus Martir sendiri, dia sudah mengatakan di awal adalah di Yesus adalah sang firman. Di sini ada kata mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Jadi dia nggak mengatakan bahwa Yesus itu bukan sang firman, tapi Yesus adalah putra Jupiter. Nggak seperti itu yang dijelaskan ya. Karena Anda tahu berapa banyak putra yang dianggap berasal dari Jupiter oleh para penulis Anda. Jadi ini orang-orang filsuf saat itu, Yunani ini gitu. Makanya tadi saya sudah menunjukkan juga gitu loh pengertian-pengertian dari pengajaran-pengajaran. Apakah ajaran dari Philo itu sama yang di Logos yang dimaksud dengan Logos yang diajarkan oleh Rasul Yohanes? Berbeda. Karena Logos yang dijelaskan oleh Philo itu berbicara tentang ciptaan atau itu nanti paham dari Arian yang sudah dianatema pada tahun 325. Jadi ini pentingnya untuk belajar sejarah. Terus tadi bicara tentang seorang yang nama Serapis. Jadi di sini dikatakan gini, Serapis mungkin Anda mengikat ikatan tertentu dengan komunitas Kristen mula-mula. Tentu saja ada beberapa kesamaan antara Serapis dan Tuhan Ibrani. Serapis adalah dewa tertinggi dan nampaknya beberapa penyembah Kristus mula-mula di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi mungkin saja menyembah Serapis. Ini kan ada kata mungkin saja. Jadi bukan kemudian Anda mengatakan istilah Kristen itu baru disebutkan setelah Serapis. Nah ini kacau, karena istilah Serapis ini ya itu baru ada di abad kedua nih, lihat. Saya tunjukkan nih. Atau bentar ya, tahun tadi ada nih di bawah. Ya, nah ini nih. Jadi Hadrian ke Serafim ini tahun sekian, 134. Sedangkan kekristenan itu di abad pertama. Nih, sudah dikatakan Kristen ya di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi istilah Kristen ini bukan ada di abad kedua ya. Itu enggak seperti itu. Jadi makna dari Kristen sendiri itu adalah pengikut Kristus. Jadi pengikut Yesus. Ya enggak mungkin kalau mereka udah menjadi pengikut Yesus baru ada istilahnya itu di abad ketiga gitu ya, enggak nyambung ya. Jadi saya ingin logikanya itu diperbaiki dulu. Terus tadi bicara ini Kores jawabannya tentang firman Allah ini kacau sekali. Karena mengatakan gini, Al-Quran itu bertahap. Artinya hukumnya itu tidak dilakukan oleh iblis. Iblis ini kan disuruh sujud kepada manusia. Saya nggak bahas manusia dengan manusia loh. Iblis dengan manusia. Di dalam surah 2 ayat 34 di situ iblis nggak mau sujud. Kenapa? Karena dia mentaati Allah. Tapi di dalam surah 7 ayat 16 di sini dikatakan Allah yang menyesatkan iblis. Pertanyaan saya, kok bisa ajaran tauhid ini menurut Allah itu sesat, sedangkan iblis mengangkat itu umat Islam mengangkat iman yang sama dengan iblis. Nah ini Anda jelaskan, kalau Anda mengatakan baru ada, artinya firman Allah itu tidak kodim. Kalau tidak kodim artinya iman Anda itu mu'tazilah. Begitu ya, terima kasih. Stop. Oke. Tadi pertanyaannya banyak kok, waktu saya cuma 5 menit ya. Iya, dikasih 2 menit lagi Bang. Ini kan penjelasan abang nih, sebentar ya Bang Kiamat. Ini kan menjelaskan, Anda kan menjawab si Kores kan. Sekarang Anda diberikan waktu 2 menit juga untuk bertanya kembali kepada itu. Sama Bang, sama ya. Ya. Oke, silakan buat Bang Kiamat untuk bertanya juga. Dimulai setelah Anda bicara. Terima kasih.
Ya, jadi begini Kores, ini saya coba perbaiki kerangka berpikirmu ya. Jadi kan awal itu iblis itu disuruh sujud kepada Adam. Nah di sini Allah itu kalau memang firman Allah itu kodim, sifat mutakaliman itu kodim, satu zat dan hakikat. Makanya Quran itu kan dikatakan bukanlah ciptaan. Ada yang namanya kalam lafsi, ada yang namanya kalam nafsi. Kalam nafsi ini bukanlah ciptaan. Kalau Anda mengatakan, oh ayat ini tuh baru sifatnya, berarti kamu Mu'tazilah, kamu bid'ah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan, ya. Jadi itu pemahaman yang harus kamu pahami, sehingga surah 13 ayat 15 dikatakan semua yang baik yang di langit ya maupun di bumi semua itu sujud hanya kepada Allah. Jadi pemaknaan yang tadi yang ditunjukkan sujud kepada orang tua itu kafir gitu. Jadi nggak boleh sujud kepada manusia. Itu Anda harus tahu. Termasuk iblis pun dia nggak boleh sujud kepada Adam. Makanya iblis mengatakan apa di dalam Al-A'raf ayat 16, Allah telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi Allah menyesatkan iblis, tetapi iblis mengangkat ajaran tauhid yang kata Allah itu sesat, itu diimani oleh umat Islam. Di dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, kalau cuman mengimani satu Allah, orang Kristen pun juga mengimani satu Allah. Tetapi yang bagaimana, dan iblis pun imannya juga seperti itu. Jadi orang Kristen bukan menyembah 3 Allah, salah. Itu. Nah makanya kok bisa Allah itu langgar dengan dirinya sendiri, dengan firmannya sendiri. Artinya dia bukan Tuhan. Kalau dia artinya, kalau kemudian hukumnya dia itu tidak sejalan dengan firmannya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Nah ini sesuatu yang fatal. Saya minta Anda jelaskan, ya, bukan kemudian Anda lari-lari. Terima kasih. Oke, silakan Bang Kores. Waktunya habis. Besarkan Bang Kores, Bang. Silakan. Aduh, amat. Ya, kita open game lagi ya. Waktunya Bang Kores, jangan bertanya di situ. Waktunya untuk menjelaskan dulu, nanti 2 menit dikasih kesempatan juga untuk bertanya balik. Oke, silakan Bang Kores. Ya, jadi Ahmad, lihat sini. Al-A'raf ayat 116 ya. Kita ambil dari quranhadis.com. Qala fabima agwaitani itu you have sent me astray. Engkau menghukum saya tersesat. Gitu. Engkau menghukum. Jadi iblis ketika tidak patuh dengan Allah Azza wa Jalla dihukumi sesat. Dan iblis tidak mau sujud kepada Adam itu bukan karena apa? Bukan karena iblis itu menjalankan tauhid, tapi karena dia itu takabur. Dia sombong, dia diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Dia sombong. Biar selamat datang di kebenaran ini loh, menghukum saya tersesat. Gua pakai quranhadis.com gitu. Atau gimana? Atau websitenya kita blokir aja apa? Supaya Ahmad tidak malu. Atau gimana? Ah gitu ya. Sekarang ini gua bahas. Islam dulu ya gua bahas. Tadi karena banyak yang belum beres. Perhatikan di sini. Al-Ankabut ayat 17. Inilah tauhid. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Jadi kalau ada yang menyembah selain Allah, berhala udah. Itu dalam Islam tuh gitu, berhala. Nah, berikutnya. Ini. Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau ada Tuhan mengajarkan hanya hukum kasih, dalam Islam itu berhala. Biar selamat datang di kebenaran. Kita ambil contoh ya, Lukas 6:35. Lukas 6:35. Ini kok lari ke kan udah diperingatkan. Tadi lu lari ke Biblos tadi pas bahas Al-Quran. Dari mana? Ya kan? Tadi saya jawab. Tadi saya disuruh tanya. Ya iya, ini gue menjawab, ini gue menjawab. Perhatikan. Lu kan butuh pembuktian. Mana ajaran dari iblis, ya kan? Jangan dipotong. Ini waktu jangan dipotong.
Tolong jangan Ini gimana berguncang. sih kesepakatannya kok Kores melanggar Biarin ya? aja dulu, biarin. Loh ini Nah, melanggar. itu thank you Laskar, mantap. Tadi katanya menjawab. Itu udah Ya jawabannya. ini menjawab gua, lihat ini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Mau bukti nggak? Berhala yang mengajarkan kasih, mau bukti nggak? Kok langsung lari ke Alkitab lagi? Iya, Katanya jangan jawab. kita, bro. Izin dulu, Jangan dengan Al-Quran. kiamat. Dipertegas dong, harus tegas Iya, dong. mau bukti Ini nggak? Al-Quran, bro. harus Mau bukti nggak? Berhala yang mengajarkan kasih, mau bukti nggak? Jelaskan aja. Semuanya harus Itu nggak fair perlu, bro. dong. Kalau memang Itu nggak tadi perlu. perjanjiannya jawab doang kok. Iya Bang Kiamat, iya Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Iya Bang Kiamat, biar saya ambil alihnya ya. Ini Mantap. untuk yang pendiskusi kita, tolong diam dulu. Ya, jadi sekali lagi Bang Kores, itu harus konsisten Bang. Anda menjawab dari kitab. Karena ini kan pembuktian tentang kitab suci, sejauh mana kita memahami kitab suci kita. Jangan lari ke Alkitab bro, itu nanti kita malu kalau lari ke Alkitab. Karena Bukan. tidak- Bukan lari. Gua tidak ini penggenapan ini. Alang kabut ayat 25 ini penggenapannya sama di PP ada di PP ini. Mau nggak? Jawab saja dari Al-Qur'annya. Dari Al-Qur'annya Waduh, dijawab ya saja dari udahlah situ. kalau gitu susah ini Iya. deh. Ya. Susah lah. Lu Ya memang temanya begitu bro, karena kita ambil tema begini dan makanya aku bilang ke Bang Fadi tadi itu kita lebih kasih tema yang spesifik. Nggak bisa, Bang Laskar kan biar di mirror, biar ditahu begitu. kok di mirror tadi Oh, nggak bilangnya bisa, bro, nggak jawab. bisa. Bukan ini bukan di mirror, ini bukan diapa-apain. Ini pembuktian bahwa Al-Qur'an itu benar karena ada berhala yang mengajarkan kasih gitu loh. Tapi tolak ukurnya. Aduh, sebentar, ini. bro, Pera, tolak ukurnya Apa? kan bukan di Alkitab bro. Tolak ukur kebenaran Al-Quran. Ya itu nanti bukan di tinggal Alkitab. dibantah kalau misalnya memang Alkitab tidak mengajarkan hukum kasih ya bantah saja. Kores Itu lu bisa namanya bedain bertanya, nggak bro. sih? Nanti Bedanya waktu Anda sama di situ. jawab. Lu bisa nggak sih bedain? Ini gua menjawab kalau mau pengajaran iblis, kalau mau pengajaran iblis ini Lu pinter asal kita biasanya jawab. Kita Kemudian jadi Itu pembuktiannya. konyol lu. So emosi, sabar. Gara-gara Kores kita Nggak gini, oke, Kualitasnya izin. rendahan sekali Kores lu. Oke. Kenapa sih takut sekali dibahas Bible-nya? Kenapa sih? Diam, anime. Nggak usah ini ya teman-teman ya. Nah, udah Mu'tazilah terus nggak Oh, jawab. izin dulu. Tentang jawabannya nih. Tadi Mu'tazilah itu jawabannya. Iya, Kalau udah, yang jangan nangis. Udah. Kiamat gua tahu lu itu dari saksi Yehova pindah Tritunggal, gua tahu. Bang Kores izin. Saya ngomong dulu ya, boleh izin ya. Iya, boleh. Kalau bisa nggak usah Bang Kores ya. Nanti nangis dia. Kita bahas aja. Ya udahlah, jadinya nggak sempurna gitu penjelasan Kalau gua tidak mau, karena kan kalau tidak mau. gimana Iya, gitu kalau- sekarang? Sebentar bro, bukan nangis. Itu kan kita udah beda, udah keluar dari itunya. Iya, Jadi iya, maksudnya jawab dari Al-Quran saja. Anda kan punya kesempatan Oke. 5 menit Bang Kores untuk memberitakan tentang Al-Quran dan juga ajaran Islam kan gitu. Nanti Baik. untuk Anda bertanya 2 menit. Iya, ini ayat-ayat Al-Qur'annya sudah banyak gua keluarkan. Cuma setiap ayat ini kan ada pembuktiannya dong. Harus kita buktikan dong ayat-ayatnya. Oh, nggak bisa ke Alkitab. Kalau bro. misalnya gini Laskar. Kalau ayat suci dibuktikannya di ayat suci lagi itu namanya klaim, bukan kebenaran. Tapi nggak bisa dibawa. Itu kita tidak Tuh begitu. takut si Ahmad takut banget nih. Ya udahlah. Kecuali kita buat tema nanti. Kan gini Bang Laskar, kan bisa dibantah lewat. Iya kan Ahmad juga punya waktu 5 menit si Ahmad ini. Aku jelaskan gini loh Kores. Kalau kamu itu kan kamu ini kan jawab pertanyaan saya. Kamu itu jawab kok bisa kamu tadi arahnya itu Mu'tazilah. Kamu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu berawal. Beda loh. Kalau kamu ngomongnya begitu, sedangkan itu film Allah itu Ahmad. kodim loh. Bukan guanya Mu'tazilah. Kognisi lu yang tidak berkembang gitu. Kapan gua Al-Quran itu berawal? Di menit berapa gua bilang Al-Quran itu berawal? Ada. Hukum itu ada yang untuk harus ditaati juga oleh Di iblis dan mana? malaikat. Di mana gua ngomong Al-Quran itu berawal tuh kapan? Coba. Ya tadi Anda mengatakan Ini mau saya kayaknya putar kurang lagi. nutrisi lu deh, kurang makan mau saya kayaknya putar lu. lagi. Ada di YouTube. Putar lagi. Gua tunggu. Oke, Iya, saya iya. putarkan ya. Saya Iya. putarkan nih. Oke, boleh ya host Ini ya? kita jadi debat kusir sini. Ini Enggak. Dia sini emosian soalnya, kurang makan dia. Sendiri kan dia ngatain. Enggak apa-apa ya, putar. Coba. Putar. Oke, bentar ya. Fandi, gimana?
Ya, nggak usah lah seperti itu. Coba teman-teman Nggak apa-apa bisa dong, biar begitu. semua orang dengar. Tadi Udah, kan nggak ngomong, usah. dengar itu. Nggak usah. Kores ngomong gitu. Jadi gini ya teman-teman ya. Bang, boleh nggak saya putarkan supaya dengar ini kan Sebentar, Kores sebentar. minta. Jangan ngerocos terus kayak bocah. Diam dulu. Siapa yang bocah? Ini kan justru Udah Kores jangan itu jangan nangis biar saya dengan Bang Laskar yang atur. Kamu Udah, dia lagi panik, dia lagi panik, biarin aja dulu. Ya amat mau apa? Amat mau apa? Iya, Bang iya. Kores, Jadi Bang Kores dengar, betul, Bang dengar. Kores, ya. Dengar. Ya, Kores saya mengatakan bahwa izin. Saya atur dulu sama Bang Laskar kembali yang narasumber harap tenang dulu ya, biar saya sama Bang Laskar yang atur. Ya, gimana ini Bang Laskar? Ya, itu Bang Kores itu kan udah lompat pagar, bro, untuk menjelaskan. Oke. Jadi maksud aku, biar kita tidak debat kusir, Bang Kores jelaskan menurut Al-Quran saja sesuai pertanyaan dari Bang Kiamat. Nanti untuk dia bertanya tentang Alkitab lagi ke Kiamat, itu di sesi kedua ada 2 menit kesempatan Oke, boleh. untuk Bang Kores gitu. Gimana Bang Kores, oke ya? Iya, oke aja sih kalau gua. Ya kalau misalnya moderator menahan Al-Quran untuk membuktikan kebenaran ya kita tahu lah, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, nanti kalau misalkan begini ya, nanti dimasuk di pertanyaan saja Bang Kores ya, bisa ditanyakan ya. Supaya tidak, ini kan waktu untuk menjawab. Nanti 2 menit baru bisa dipertanyakan yang tadi pembuktiannya tentang itu yang Abang Ya, Kores sepakat. Nanti bisa disentil bibirnya. Bisa Bang Kores? Ya udahlah, oke. Ya, Ngalah lah, yang dewasa ngalah lah. Iya, jangan marah ya. Sama-sama kita waras semua ini. Kita edukasi penonton kita, bro. Ini ada 2.000 penonton kita, luar biasa ya. Luar biasa dengan Kiamat, dengan Bang Kores. Oke. Saya lanjutkan waktunya Bang Kores, lanjutkan ya untuk menjawab Ya pertanyaan. tunggu dong, tunggu pas gua ngomong dulu dong, baru dilanjut. Iya, pasti. Siap, mantap. Jadi kita sampai mana tadi? Oh iya. Kita tadi sampai ini ya, kita sampai Al-Ankabut ayat 25. Nah, di sini ya udahlah ya, karena ditahan untuk membuktikan kebenaran, seenggaknya kawan-kawan Kristen sudah tahu Al-Quran itu sangat keras terhadap penyembahan kepada berhala. Salah satu berhala adalah yang seperti ini. Berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau ada pengajaran yang cuma kasih saja isinya, itu di dalam Islam berhala. Ya, itu dalam Islam berhala. Kalau nggak suka ya lu demo aja tuh di Kemenag tuh, tolong dihapus ayat Al-Ankabut 25 karena itu menyakiti perasaan kami gitu. Nah, berikutnya kita ada di Al-A'raf ayat 194 juga. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu gitu. Jadi gini kawan-kawan, kalau misalnya ada makhluk yang lemah, contoh ya, misalnya diperkaos terkena kekerasan seksual dari tentara-tentara apapun itu lemah, itu berhala, jangan disembah. Dan mengenai Tuhan-Tuhan yang diperkosa oleh tentara, itu gua punya datanya, nanti kita tampilkan ya, stay tune aja di sini. Nah, berikutnya juga tadi Kiamat bilang bahwa iblis itu menolak karena ajaran tauhid. Sekarang kita lihat di sini ya, di dalam Al-Baqarah ayat 34. Nah, mana dia Al-Baqarah ayat 34? Nah, di sini. Al-Baqarah ayat 34. Lu baca di sini. Ya. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Selamat datang di kebenaran. Mana iblis itu menolak karena dia berlandaskan tauhid. Itu di mana ayatnya? Di mana? Jadi jangan lu itu ya menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut iblis gitu. Iblis di sini terzolimi. Karena iblis di sini menyombongkan diri bukan karena tauhid, dan dia termasuk golongan yang kafir. Gitu, Bre. Selamat datang di kebenaran. Berapa lagi waktu? Aduh, waktu gua kepotong-potong tiba-tiba 4 menit ini. Kayak mana ini?
Bang Laskar. Bang, lanjut. Itu kita tidak ada main waktu, bro ya. Itu dari tadi Oke, kita tidak ada mati-mati di situ. Dicek saja nanti. Ya, ya wes. Jadi di Islam Jangan curiga sendiri saya lah. ini ya kalau misalnya kita bahas mengenai penghuni surga dan neraka abadi, mengenai orang-orang yang tadi kiamat bilang Mu'tazilah, terus Islam itu Al-Qur'an itu berawal katanya, itu omongan siapa? Lu debat sama siapa? Lu debat sama diri lu sendiri ya? Iya. Lu sedang ada gejolak batin ya. Sampai ngadi-ngadi ngomong sesuatu yang nggak ada gunanya. Ini perhatikan aja di sini nih. Ini sanad, ini gua kasih tahu nih. Ini sanad ya, sanad ini bukti. Kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu lapangan, kemudian ia mendatangi mereka. Ia berfirman, ingat setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya, lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya. Ya, Thank you. oke Bang, thank you. Luar biasa penjelasan dari Pak Kores ya, untuk Kores. Ya, sekarang kita berikan waktu Bro Kores untuk Anda bertanya dengan durasi 2 menit kepada Bro Ki Ahmad ya. Saya hapus dulu. Oke. Ya, silakan Bang Kores, yang tadi boleh ditanyakan, silakan. Yang tadi itu yang mana lagi gue lupa. Tadi Serapis. Oh, ajaran kasih. ini gue. Oke ya, silakan Pengajaran 2 menitnya ya. Pengajaran kasih itu tadi berhala apa sih? Oke, tunggu. Nah, silakan. Tunggu ya, tunggu. Gue mau ngasih data ini. Ngasih data. Ya ini ya. Jadi si Ki Ahmad ini memang keterbelakangan mengenai sejarah gitu, dan itu sangat disayangkan padahal dia dijunjung tinggi oleh kekristenan. Serapis itu dari zaman Ptolemy I, itu di abad 300 sampai 284 sebelum Masehi. Dar duluan Serapis daripada Kristus. Kalian kenapa kalian tidak mengajarkan kalau Serapis sudah menggunakan kata Kristen terlebih dahulu daripada kalian? Ini loh datanya. Kenapa sih kalian bebal banget dikasih tahu kebenaran? Justin Martin saja sudah mengakui gitu loh, Yesus itu setara dengan anak-anak Jupiter. Ini sekarang Emperor Hadrian juga mengakui gitu loh, Kristus itu dulunya dipakai Serapis. Lu jawab itu utang lu. Lalu berikutnya pertanyaan gua adalah, pause dulu waktunya, gua ada data yang mau gua buka. Jadi ini data di sini ya. Tunggu. Data di sini. Aduh, di mana datanya dia? Kok hilang? Dipastikan ini. dulu Bang, dipastikan dulu. Nah, ini udah ya. Ini buku dari David Bohm ya. Ini buku dari David Bohm. Penyiksaan dan pemerkosaan. Di sini dikatakan begini nih. Di sini dikatakan begini. Kok Itu Bang penolakan untuk menerima. Sorry, ngelek tadi, silakan lanjut. Oke. Penolakan untuk menerima Yesus. Yesus itu mendapatkan kekerasan seksual. Ini mengsugestikan penolakan untuk menerima Yesus dalam inkarnasi penuhnya di dalam sejarah manusia. Tolong kasih tahu gua, kenapa ada orang Kristen yang mengimani Yesus mendapatkan kekerasan seksual? Silahkan dijawab. Thank you. Udah ya. Ya, Silakan. tolong dijawab. besarkan host. Oke, kita kasih waktu 5 menit untuk menjawab Bang Kiamat ya. Ya, ini menjawab doang ya. Iya, menjawab doang. Oke. Ya, setelah itu nanti Jadi- dikasih waktu 2 menit untuk bertanya juga. Boleh izin tadi Kores buka yang Serapis yang Kristen itu sebelum Yesus, di mana sumbernya? Tadi Britannica, tunggu. Coba.
Ya, tunggu ya. Di mana? Oh ya ini. Nih. Judulnya apa? Serapis. Britannica ini Serapis, iya. Britannica.com ya. Iya. Udah? Udah. Oke, sudah. Kurang sekali literasinya ya teman-teman Kristen ini. Silakan. Ya, dilihat aja sih. Kalau belum kenal saya mah bisa ngomong sembarang. Oke, yang pertama begini Kores. Memang penting bagi umat Islam itu untuk mendahulukan yang namanya kejujuran. Ya, ini berkali-kali dari tadi loh. Dari tadi Anda itu membuat suatu fitnahan, ternyata itu dijelaskannya bukan seperti itu. Anda tambah-tambah di sini. Anda mengatakan bahwa Serapis, Kristus itu sudah ada sebelum Masehi. Di mana di sini disebut Kristus sudah ada sebelum Masehi? Di sini kan dikatakan gini. Dengan demikian ini awalnya adalah dewa dunia bawah tetapi diperkenalkan kembali sebagai dewa baru dengan banyak aspek Helenis oleh Ptolemeus I Soter memerintah sekian dan memusatkan pemujaan terhadap dewa. Nggak dibacain. Loh, Pemerintah sekiannya nggak dibacain. Oke, ini aduh. Sebentar, Nggak boleh. Bang Kores, nggak kenapa boleh lah, bro. Kores kamu? Nggak boleh, Kamu ini waktunya baik-baik aja, kiamat kan? untuk menjawab. Nanti Iya, ada ketahuan jangan, pada satu jangan. Kalau waktu. bisa yang Kores, jujur ya jangan teman-teman, diambil. yang jujur. Yang Ya, jujur. jangan kemudian tidak jujur. Ya, jangan menghindar dari bacaan yang itu seperti nggak itu. boleh. Biar penonton kita Ini yang saya menilai kita bacakan, konsisten. saya bacakan Fandi. urut. Ini Ayo dong. apa? Kasih aja nggak apa-apa sih ini. Iya, Akhi. jangan Fandi, nggak apa-apa, dipotong kasih terus aja. tadi yang motong. Ayo, tahu diri dong. Kamu yang salah masa kamu Silakan. kamu nggak ngakui. Jadi usah jangan nangis. dipotong ya. Udah, dia mute dulu Bang Kores, dia mute dulu supaya Oh, itu gua kebuka tuh. Oh iya. iya, takut nanti pas ada bicara dengan istri Iya. lalu kedengaran. Iya, nggak usah Oke. drama ya, pura-pura kayak gitu-gitu. Jijik ya, orang-orang liatnya itu menjijikkan. Oke? Jadi yang pertama di sini kan dikatakan Serapis itu adalah dewa matahari Yunani Mesir yang pertama kali ditemukan di Memphis. Ya, di sini nggak ada kata-kata Kristus yang sampai tahun sekian. Nih, ya. Ini pemerintahan dari Ptolemeus ya yang memusatkan pemujaan terhadap dewa tersebut. Jadi terhadap dewa matahari Alexandria. Lalu di sini Serapeum di Alexandria adalah kuil dewa terbesar. Ya, baru nih ceritanya panjang. Terus nanti dijelaskan di sini ya. Coba, Serapis dipuja tidak hanya sebagai dewa matahari Zeus, tetapi juga sebagai penguasa penyembuhan dan kesuburan. Ibadahnya didirikan di Roma dan disebut Mediterania, mengikuti jalan perdagangan dan terutama menonjol di kota-kota komersil besar di kalangan Gnostik. Ya, Gnostik ini adalah bidat Kristen mula-mula. Jadi orang Gnostik ini mengatakan kalau Yesus itu bukanlah tidak memiliki kodrat manusia, cuman kelihatannya manusia. Itu nanti ada yang dikatakan sebagai doketisme. Terus nanti ada Gnostik yang mengatakan tentang ini ya, tentang epionit dan seterusnya. Nah, itu banyak itu bidat-bidat. Di sini dijelaskan ya. Dan mereka percaya bahwa materi itu jahat. Jadi kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki kemanusiaan, nggak memiliki kodrat kemanusiaan, karena dalam paham filsafat saat itu materi itu jahat dan yang baik itu pasti yang non materi gitu. Maka dari itu mereka punya pemahaman bahwa Yesus itu tidak memiliki kodrat manusia. Loh, ini fatal sekali kalau Yesus nggak memiliki kodrat manusia, maka ketika dia mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai apa? Nah, ini kan keliru pemahaman seperti ini. Jadi, dan roh itu baik. Dia adalah simbol ketuhanan universal. Penghancuran Serapeum, Alexandria dan seterusnya. Alexandria dari pengikutnya pada tahun 391 bersama dengan pemusnahan kuil-kuil kafir lainnya semua atas dorongan Kaisar Theodosius. Menandakan kemenangan terakhir agama Kristen tidak hanya di Mesir tetapi juga seluruh Kaisar Romawi. Nah, jadi di sini aja Anda ini udah nggak jujur.
Anda mengambil suatu kaum Helenis, ya mereka penyembah dewa matahari, terus Anda sambungkan dengan abad ketiga, dewa mataharinya ini digunakan untuk menghujat iman kekristenan saat itu. Itu pada abad keempat itu juga dilakukan seperti itu. Jadi kelahiran Kristus 25 Desember dibuat menjadi perayaan dari dewa matahari. Itu adalah pemburaman dan orang Kristen saat itu dibunuh. Ya, itu teman-teman bisa belajar tentang sejarah dari konsili ya. Gitu, ya. Jadi dari situ, Kores, kamu harus jadi anak yang baik. Jangan suka menghujat kekristenan, apalagi memelintir-melintir. Itu nggak boleh, itu dosa, ya. Seperti itu. Jadi ini sumber-sumbernya juga sudah ada, gitu. Nah, terus tadi artinya apakah Serapis itu ada sebelum Yesus? Ya tidak. Ya, jadi istilah sebelumnya, atau kalau Anda masih mau ngeyel, tunjukkan saya mana di abad ketiga sebelum Masehi. Bentar, ini mana? Iya, abad 3 sebelum Masehi itu dikatakan sebagai Kristus, mana? Coba kasih saya data yang tertulis seperti itu. Jangan dari sini nanti dibilangnya dewa matahari, lompat ke abad ketiga terus dicocok-cocokkan. Ini sangat menjijikkan ya, karena cerita dongeng begitu nggak pernah ada di 3 sebelum Masehi. Ya, abad 3 sebelum Masehi. Terus tentang pemerkosaan, ya, Yesus diperkosa. Ini kan banyak sekali penyembah-penyembah iblis ya yang kemudian bikin data seperti itu. Saya mau minta dong kebijakannya untuk buktikan dari Alkitab Yesus diperkosa seperti itu, karena pengajaran Kristen sejak awal itu tidak pernah ada namanya Yesus diperkosa. Ya lagian juga penulisnya siapa juga nggak kenal. Pengajaran seperti itu tidak pernah didengar oleh iman kekristenan, dan siapapun yang menulis itu bebas-bebas saja. Saya pribadi nggak pernah saya pakai data di luar dari iman Islam. Saya selalu bawa iman Islam. Jadi tolong yang fair gitu loh jadi orang. Ya, terima kasih. Oke, silakan waktu untuk bertanya. Waktu untuk bertanya, Bang Kiamat 2 menit. Oke ya, bentar. Aku buka kamera dulu ya. Ya, jadi Anda tadi membawa hadis bicara tentang sanad dan seterusnya, bahwa iblis itu dibuat dari api. Walaupun saya sejujurnya saya nggak mengerti Anda ini jawabnya itu kemana gitu loh. Yang saya tanya ini kan, kalau kemudian hukum Allah itu sudah ada sejak kekal, ketika iblis itu tidak mau sujud, kemudian di situ dikatakan oleh Allah dia itu berontak gitu. Bukankah itu seharusnya Allah tahu diri gitu loh, bahwa hukumnya sendiri mengatakan tidak boleh sujud kepada manusia di dalam surat 13 ayat 15. Jadi Anda harus tahu itu standing point saya. Ketika Anda mengatakan, loh ini kan Allah bebas, Allah menyesatkan siapapun. Ya, ini contoh di dalam surah 3 surah berapa? Surah 13 ayat 27. Boleh di-pause dulu waktunya? Oke. Tutup dulu ya. Nih, oke, boleh dilanjutkan nih. Surah Ar-Ra'd ayat 27 dikatakan gini. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Jadi diminta nih, Allah ini ada nggak sih gitu? Minta mukjizatnya mana sih Allah ini gitu. Katakanlah Muhammad, tiba-tiba turun ayat. Keren sekali nih, turun ayat. Dikatakan gini, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ngeri sekali ya. Dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Kok bisa modelnya bipolar kayak begini Allah Anda? Ya, jadi iblis itu tadi mengatakan, oleh karena engkau telah menyesatkanku. Boleh di-pause, saya bukakan lagi. Nah, Sudah. oke. Ini surah 7 ayat 16, boleh dijalankan. Ini iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku. Ini yang menerjemahkan bukan saya. Kalau kamu ngambil potongan-potongannya, sedangkan Al-Quran sendiri itu bukan cuma potongan. Engkau menghukum saya sesat. Di sini diartikan oleh ulama Anda yang memahami, yang paling cerdas bahasa Arab di Indonesia. Mengatakan apa? Karena engkau telah menyesatkan aku. Tunjukkan saya ulama mana yang tidak mengatakan Allah menyesatkan iblis. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Oke. Habis. Oh, ini udah habis. Iya, Cuman 2 2 menit. menit saja, Yaudah, Bang, 2 jawab menit. aja lah. Sebetulnya masih ada. Ya. Bang Kores Iya, tahu iya. kan? Kores tahu ya? Bang Kores. Apa ya? Remahan-remahan gitar.
Udah dijawab. Dia nggak bisa Jawab. Nah, susukan baru kan gitu ya. Nah ini gue buka nih mengenai apa yang dia tanyakan. Nah satu, tunggu ya. Gue bukain dulu data-datanya. Bang Laskar izin dulu ya sebelum menjawab. Bang Laskar, ini kan sudah kalau ketika Bang Kores bertanya sebentar itu sudah lima sama-sama 5 pertanyaan ya. Mungkin kita ke sesi Islam sama Kristen bertanya. Nanti kita naikkan salah satu, Bang Laskar pilih satu Kristen, saya pilih satu Islam, dinaikkan ya. Yang paham tentang Islam kan saya. Masa dinaikin orang awam tanya tentang Islam? Enggak, Bang Jadi Laskar, lebih baik yang debat aja saling tanya terus. kamu bisa baca Al-Quran tidak? Makanya gue juga sebenarnya pengennya pendeta Gilbert gitu loh. Saya tanya, Kalau Muhammad bisa nggak? Amat nggak ngerti Kristen, Serapis dia nggak ngerti gitu. Kan Udah diam. Martir dia nggak ngerti. Gue butuh pendeta Gilbert Limon dong, dialog dengan Peraistar ya. Bro. Udah Bang Kores. Oh gitu ya, makanya jangan emosi. Jangan emosi. Makanya jangan mulai gitu loh. Kalau sombong-sombongan gue hebat. Udah. Ya. Nggak usah panik. Nanti setelah ini kita adakan tiap di komalnya Bang Laskar juga kan kita adakan sesi bertanya. Kristen 1, Islam 1, ya kan? Ini kenapa gitu loh? Udah, nggak usah panik. Kalau nggak mampu, angkat tangan nyerang. Nah ini nih, tiap bagian Kores menjawab kejang-kejang ya. Ya udah, Mulai kejang-kejang supaya rusuh kan gitu. Pikirkan Bang Fandi, karena gini Bang Fandi sebentar. Bang Fandi saya tidak tahu, saya sudah bilang tadi ya, jadi tidak semua orang Kristen itu bisa pahami tentang Al-Quran. Ya, Iya, jadi yang tanya otomatis itu kan saya dong. untuk dia bertanya tentang gimana kan nggak tahu tuh. Saya belum tahu siapa teman-teman yang ini, kecuali kalau ada yang taping dari bawah nanti. Enggak, gini aja, gini ya Bang Laskar. Kita kan harusnya sepakat ya bahwa Yang nanti debat ada itu satu orang. di sini saya, malah orang Kristen lain. Diam dulu. Tanya Saya sama dengan Islam. Laskar Saya moderator. lah. Kamu mau Saya baca ngatur-ngatur, ratusan ngapain kamu literatur Islam ngatur-ngatur? kok. Kalau ndak mampu angkat Janganlah, tangan. ini masa sih Anda ini kemudian mau melemahkan Kalau saya tidak mampu untuk angkat menaikkan tangan. orang yang nggak paham Nyerah, tentang Islam. Bang, Jangan nyerah gitu gitu lah. bilang. Jangan nggak mampu bilang. begitu. Bre, Enggak, kalau lu gini, paham gini. tentang Islam, lu gak mungkin dibaptis, Bre. Bang Kores Gitu izin loh. dulu. Bang Kores. Coba. Bang Kores izin dulu ya. Iya, iya. Paham tentang Islam. Coba saya ngomong dulu, izin dulu, Kalian izin nggak dulu. mau saya tanya. Izin dulu, gampang. Izin dulu. Oh, jadi gini. Pertanyaan lu semua mental. Nanti Entah apa lu jawab aja belum. Lu gak bisa kontrol. izin dulu teman-teman. Ah. Dimit dulu. Saksi Yehova, Aduh. penerus Tritunggal. Izin dulu ya. Iya, Jadi iya. gini. Nanti ada satu orang Kristen naik, Bang Laskar yang pilih untuk bertanya kepada Kores. Ya, Nanti saya ada nggak tahu satu orang Islam. Kristen Enggak, yang ini, enggak. bro. Saya enggak Pilih aja, sepakat pilih tuh aja. kayak begitu. Bro, pilih aja. Ya saya udah, nggak tahu, saya kalau nggak tahu, memang saya nggak seperti tahu. itu diakhiri aja. Awam ini suruh naik sama Nanti takut tanya sama kita Islam, berakhir jangan debat dengan- sama Kalau saya. kiamat takut bilang. Kalau takut bilang. Bro, Aku takut Bang Fandi dong. begitu. Kalian yang takut dong, masa Fandi, suruh orang Fandi. awam tanya? Oke, Jangan silakan. masuk Ini orang sesi awam sesi tanya. terakhir, Bang Kores Orang yang silakan. debat saya kok orang awam Bukan silakan. ini orang yang Jangan setara gitu. dengan Justin Saya mau Martyr tanya yang akan tentang bertanya gitu loh. pemerkosaan di Islam, Bayangin. segala macem. Udah, Masa jangan mungkin nangis, itu jangan orang nangis lah. awam Lah yang itu tanya. pemerkosaan Tuhan aja lu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab gimana orang saya Aduh kan, jawab. kok tadi. susah kan. Ya. Nah, yuk. Ini waktu gua ya. Oke, kita Silakan, lanjutkan silakan. saja. Gua ya. Antara kedua Dipakai tidak ada apa lagi yang kita enggak naikkan, gitu loh. kita rusuk. Udahlah. Tunggu. Kalian tuh sebentar. terguncang ketika gua punya data, Iya. ada Tuhan diperkosa. Iya, bro. Iya. Terguncang Iya. itu. Makanya Iya, biarkan iya, Kores iya. melakukan Nggak usah. jawaban-jawabannya. Iya, usah begitu, bro. Bang Fandi, Ini kenapa gue dipotong-potong? Gue mau dialog gue 5 menit Biar- lagi biar loh. Ini saya waktu dengar. gue loh. Iya, Ini saya Bang Fandi hostnya dulu. ini tiba-tiba bikin aturan. Bang Fandi, Masa orang Bang Fandi. awam suruh tanya kepada Islam? Tanya yang Ya tanya memang itu sesinya saya. begitu. Ada pertanyaan dari netizen, Enggak, satu enggak, Kristen, tidak. satu Bukan Islam. netizen kok, Kita ikut tidak ngomong di ikutan awal yang debat tadi, kita saya tidak ngomong kok. di awal masalahnya. Jangan gitu host. Alda, nggak usah panik. Kalau nggak mau bilang. kan udah kena Bro, mental jangan kan. bilang Alda dong, Saya Ki bukan Aman. Anda. Ini kurang makan daging kayaknya si Alda ini. Makanya kangkung terus dia. Moderator loh. Saya sama, coba kamu mute dulu, Kamu mute dulu. Ini yang atur saya loh sama Bang Laskar. Kok kamu ngerucut kalau nggak mampu bilang? Nanya
ngajak diskusi yang enak. Masa Kalau nggak mampu, kalau nggak mampu bilang. Bang Kiamat, tunggu. Nanti kan fair. Gini, Jangan nanti tunggu fair. orang awam gitu loh. Bang Fandi. Iya, nanti kan Jangan fair, suruh orang ya kan? awam di samping saya untuk tanya, sayanya dianggurin. Ya, oke. Nggak nanya. Gimana sih? Iya. Bang Fandi. Iya, nah gini Kiamat kan belajar Islam dan Kristen dari gua, kan gitu amat. Nah nanti ada orang-orang yang bertanya tentang pemahaman lu setelah diajarkan oleh para istar gitu loh. Ya, bacaan lu aja nggak ada. Bang Loh, Kiamat. mana bacaan Yunani lu? Dari Bacaan tadi, lu nggak gua udah ada. bacakan Arabnya. Mana Yunaninya lu? Bacaan Homo iotete, mana? Dari tadi gua nggak dengar tuh tato tate, nggak ada. Bang Kores, izin dulu Bang Kores, izin. Ini Oke. saya sama-sama unmute Semuanya ya, mute sama-sama dulu, unmute. semuanya mute Kiamat dulu. juga saya unmute. Narasumber mute dulu ya, izin. Ya, Jadi kita gimana unmute Bang dulu. Laskar? Begini, Bang apa namanya tuh, Bang Fandi. Jadi gini, saya tidak mau kita berakhir dengan tidak Ya. bagus lagi, bro. Jadi Oke. saya pikir biar saja mereka yang di atas ini saja untuk berbicara. Setelah itu nanti kan kita selesaikan. Ya terserah kita mau naikkan siapapun. Kalau Bang Kiamat masih tetap juga stay di atas, mau kita tiktokan, ya terserah lagi. Tapi kita akhiri dulu nanti baik-baik. Itu maksud saya. Ya, kalau mau niatan tanya sama saya, siapapun saya izinkan untuk bertanya, tapi jangan naikkan orang awam untuk tanya kepada Islam, saya aja yang tanya, gitu loh. Oh, boleh. Jadi naikkan aja orang Islam gitu. Oh, boleh. Polres di sini Mantap. nggak mampu sendiri, mau Saya naikkan tepuk tangan, saya tepuk Cuma tangan dulu. naikkan Wafi, mau naikkan siapapun silakan. Oke. Nah gitu dong, berani lu tuh. Izin dulu Bang Kores, berarti Baru dapat ayam kayaknya dia, baru dapat ayam. Bang Kores, Iya, iya. sebentar. Berarti Kores di sini Kiamat nggak mampu menganggap dia sendiri. orang-orang Kristen ini tidak ada yang punya kapasitas bertanya tentang itu. Iya kan? Lo orang Kristen itu Iya. banyak yang nggak baca literatur Islam. Nggak Banyak mungkin. nggak baca. Orang-orang Kristen, Masa orang homo Kristen iotete awam aja nggak tahu ditanya. artinya apa homo Tanya iotete. sama Islam apa Ini- coba? Ada nggak ini Kristen yang bisa penghinaan, tanya? Tanya gini, itu Muhammad menggoli pembantu kenapa ya diperkoki? Ada nggak yang bisa tanya gitu? Literaturnya punya nggak? Gini. Kan Karena di dalam hukum Torah, orang yang tidak kawin itu amoral dan dikutuk oleh Tuhan. Itu Saya jawabannya. bisa menunjukkan sumbernya gitu loh. Gitu. Jadi Sama gue juga bisa menunjukkan Oke, izin sumbernya. dulu Bang Kores. ya udah gitu loh. Kalau Jadi kalau nggak mau bisa disebut, hak prinsipnya. enggak. Kalau nggak mau Jangan izin cari gini, kawan, izin dulu Bang Kores, izin dulu. Izin dulu Bang Kores, di mute dulu ya. Bang Kiamat. Bukan aku yang ngomong itu si Ahmad. Iya, Ahmad marah-marah. Ya, Tantrum mute dia. dulu, bro. Mute dulu, Bang Kores. Mute dulu. Ini kan supaya adil. Oke, gitu. sebentar. Nggak usah kau. Bukan hakmu mengatur di sini. Yang atur itu moderator. Ya, Iya. Kamu tidak ada hak, kamu narasumber. Iya, jadi jangan bernarasi juga Bang Fandi. Tadi kan Anda Enggak juga bilang- gini Bang Laskar, Kan Bang Bang Laskar. Kiamat, sebentar, Bang Kiamat Nggak itu kan boleh bukan bilang orang mengatur. Kristen itu penghinaan. Kan tidak begitu maksudnya Kiamat. kan? Iyalah, Gitu. kalau dia mengatakan hal demikian berarti dia anggap yang Kristen yang lain ini bodoh Enggak, dan dia goblok kan yang begitu. diskusi, yang diskusikan dia, bro. Jadi, nggak perlulah kita bawa-bawa semua orang Kristen dan sebagainya, bro. Mungkin Dia saya yang mengatakan demikian. Gini Aki Fandi, Laskar udah. Waktu gua jalan dulu. Oke, jalan dulu silakan, sekarang. silakan. Oke? Ya. Ya. Sip. sekarang Apa namanya? Aki Fandi baca WA. Oke, siap. sekarang Anda yang bertanya, yang bertanya. Oke, dijawab dong tadi pertanyaan saya. Iya, ini Masa gua udah sekarang dilupakan? menjawab ya. Iya. Masa udah dilupakan sih? Oke, siap. Ulang-ulang Yuk, waktu ya? oke, waktu diputar ya. Kita Ya, kasih di 5 dalam menit ya. Islam, Allah Azza wa Jalla itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan siapa yang memang pantas untuk disesatkan gitu. Dan juga Allah akan memberikan hidayah dan rahmat kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah dan rahmat. Jadi misalnya ada korban prot-prot, lalu kemudian menjadi pelaku prot-prot nanti baik di dunia dan di sorga, gitu ya. Itu nggak mungkin masuk sorga, gitu. Lihat, perhatikan di sini ya. Surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kalau nggak mau disesatkan, jangan zolim. Satu. Berikutnya, ini surah Al-Ghafir ayat 74. Mereka telah lenyap hilang dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Kalau nggak mau dibiarkan sesat, jangan kafir. Dar. 2. Yang ketiga sekarang.
Sesungguhnya Allah tidak segan demikian tidak ada yang dia sesatkan dengan itu selain orang-orang fasik. Jadi kalau nggak mau disesatkan Allah, jangan fasik. Dar. Selamat datang di kebenaran. Inilah Tuhan yang benar. Gitu. Jadi bukan bukan Tuhan yang menciptakan iblis. Nah, itu kan cacat, amoral itu satu. Terus yang kedua, ada Tuhan yang orangnya nggak salah apa-apa. Ada orang terkemuka, ada bangsa-bangsa nggak salah apa-apa, disesatkan. Otaknya di mana? Belum tadi di Al-Ankabut ayat 25 menciptakan perasaan kasih. Artinya apa? Orang-orang yang sesat dikasihi. Bagaimana caranya mengasihi setan? Coba. Dari dulu sampai sekarang gue bertanya bagaimana cara mengasihi setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Semua orang-orang Kristen gak bisa jawab. Bayangkan itu kawan-kawan. Jadi itu ketika Allah menyesatkan, ada tipikal-tipikal orang yang memang pantas disesatkan. Apa aja tadi? Fasik, zolim, kafir. Bisa nggak orang-orang Kristen menjawab seperti itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Gitu, karena tidak sebagaimana Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla, berhala-berhala yang lain mereka menyesatkan tanpa pandang bulu, bahkan mereka menciptakan kesesatan, orang-orang terkemuka disesatkan, bangsa-bangsa disesatkan tanpa ada alasan yang jelas. Gitu, ini psikopat, ini ciri-ciri Tuhan yang otaknya kalau nggak kawin zina. Berbeda dengan Tuhan yang benar. Jadi please kawan-kawan, tolong tolong dipahami, Tuhan yang benar akan menyesatkan orang-orang yang mempunyai alasan-alasan disesatkan. Sedangkan berhala, mereka menciptakan kesesatan dan mereka menyesatkan orang yang tidak ada salah apapun di dalamnya. Itu ya, terguncang, iyalah terguncang, karena gua tahu semua aib berhala-berhala yang ada di dunia. Berikutnya gua akan kasih ini ya, hadis yang tadi belum beres. Di dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang, kemudian ia mendatangi mereka. Ia berfirman, ingat setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya, penyembah patung diperlihatkan penjelmaan patungnya. Lu bayangkan ini salib sama patung, mukanya siapa yang keluar nanti di neraka? Mukanya siapa? Tanya dalam diri lu sendiri, bre. Dan jangan marah, karena ini salib, penyembah salib ini adanya di dalam Islam. Amat gak mengerti dan gak menjawab pertanyaan gua dari tadi gitu. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Kenapa dia tidak nyambung? Karena dia kurang makan gitu. Dan dia bagian dari salah satu yang menyembah salib. Berikutnya akan gua bahas ini 1 menit terakhir. 1 menit terakhir aku akan bahas ini. Perhatikan di sini. Serafis itu ada di zaman Helenistik di tahun 305 sampai 284 sebelum Masehi. Si Ahmad ngomong Serafis adanya abad kedua. Ini kan takia Korintus gitu. Udah terima aja kenyataan gitu. Serapis disebut Kristus, pengikut-pengikutnya itu sudah ada lebih dulu dari kalian. Sudah ada lebih dulu dari kalian gitu. Jadi jangan lu puter-puter gitu loh. Ya, makanya di sini dikatakan apa di sini? Nah, di sini ya. Nah, ini Serapis, lihat mukanya mirip siapa? Nah, di sini dikatakan apa? Hadrianus tu Servianus tahun 134. Ini Hadrian ngomong ke Servianus, bukan Serafisnya baru ada tahun 134. Habis waktu Ya, Anda. waktunya habis Bang. Silakan bertanya Bang. Oke. Ya, Siap. izin dulu sebelum bertanya, Ya. kalau lari kalah ya, kalau lari. Yang lari sebentar kalah ya. Maksudnya lari gimana, bro? Ya, ini kan kesepakatan moderator ya. Jadi moderator dan host sudah sepakat. Nanti ada sesi tanya jawab, 1 Kristen naik, 1 Muslim naik. Oh, nggak Silakan. bisa dong. Masa bikin aturannya kan satu hak katanya. Enggak, sudah ada sejak awal aturannya. Kemudian Kalau sudah nggak mampu bilang awal angkat naik tangan aja. tanya. Enggak. Enggak, Biar Ki saya Ahmad yang tadi udah tanya. bilang, enggak, Ya, ini izin kalau- tadi Ki Ahmad kalau- bilang kalau seandainya pun dari Muslim mau naikkan silakan aja nanti. Iya, bro. naikkan, tapi jangan Dari sistem Kristen awal, itu tidak usah ada, biar tidak saya apa-apa. aja. Oh, dari Kristen tidak. Enggak apa-apa, Dari enggak apa-apa. Kristen gue. Kalau Ini siapa yang ada- naikkan ini? Siapa yang duran, naikkan? ada duran. Ada duran. yang disuruh nanya, nggak apa-apa. Kok Ini dinaikin, ada bro? duran. Yang awam saya Jangan nggak kenal. merendahkan Kristen yang lain, brother. Jangan jangan. merendahkan. Ini tiba-tiba Nggak udah bisa gitu, nggak bisa dinaikin gitu. ya. Ini belum selesai. Kayak apa? Ya, walaupun Fandi saya belum selesai. pribadi Nanti kita maunya tidak itu kondusif. satu
Ini di mute dulu ya, Bang Zuma sama Bang Duran di mute dulu. Tidak kondusif nanti bro. Silakan Tidak dijawab. kondusif nanti. Gimana dijawab. ini jadinya? Tidak kondusif, Gua ini nggak masih usah diskusi panik, dengan nggak usah Polres. panik, Silakan dijawab. Kan yang tanya. Tapi kalau mau Bro Fek Udah. disuruh tanya, silakan. Gitu. Enggak si Jawab dulu. gini ya. Ini Sama gua kasih Polres, paham kan? dulu. Si Ahmad ini baru mudeng sekarang. Dia kira ada orang Islam bertanya ke Islam. Dia kira sejak begitu. awal perjanjiannya Si Ahmad baru mudeng sekarang. Kalau orang Islam nanya ke Kristen, orang Kristen nanya ke Islam gitu. Perjanjiannya itu Kami hatuha. turun loh. Ya, Kami jangan turun loh, nangis. kalau udah nggak Tadi kalau gini. tiba-tiba Kalau dinaikin turun yang berarti- saya nggak kenal. berarti Kalau pengecut Bro Fek Duran, kiamat saya lah ya. kenal. Jangan turun dulu, belum nanya gua. bro. Ya sekarang Dijawab aja. sekarang saya turunkan Ferk Duran, ada turunkan. Nggak usah Bang Laskar, jangan. Nggak bisa begitu bro. Jangan Kalau langsung merendahkan banget sama Kristen Gurunda. yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami cintai dan hormati. Kiamat kita turun. Waalaikumsalam. Kiamat. Kita Jangan turun kiamat. takut. Satu pertanyaan Aduh, pun dia kan Zuma, ahli Zuma. nih, ahli Kamu mau Islam. sama Ini kan Laskar, ahli gini, Islam. coba tanya Ahmad, Ahmad aja ya Laskar ya. Udah, ini udah nggak sesuai dengan itu bro. Udah nggak sesuai dengan Oh kita. gitu, oh ya wes Berani lah, nggak? atur lah. Cuma lo berani nggak debat sama saya? Satu Lah, saya mau bertanya ini. Kores ini kan Anda muridmu, bertanya. muridmu udah debat sama saya. Anda mau debat sama saya? Kan, Satu saya kan? mau bertanya, satu Fandi, sesi Fandi, pertanyaan. Fandi. Anda mau nggak satu Awas. sama saya? Fandi, Sudah berapa kali kau buat jongkok? Sudah berapa kali? Sudah berapa kali kau buat ngomong Sabira? Apa on? Jadinya debat khusus. Terus kenapa kamu takut? Aku tanyain kenapa? Loh, bukan saya takut. Nah, ya udah, kamu lanjutkan. Habis itu saya bertanya satu pertanyaan. Saya mau uji kau pengetahuan tentang Bible. Paham? Udah. Lanjut. Bang Kiamat. Ayo kiamat, kita turun saja kalau memang dah hilang. Lah pengecut kalian penyembah Yudas. Oh, jangan lagi bikin acara kayak begini. Orang DPO kayak begini dikasih ruang mau ditanya, lari. Mulutnya kotor ya. Lah, Kayak begini. saya kan mau bertanya satu pertanyaan. Duren juga bertanya satu pertanyaan. Penyembah Yudas mau dikasih pertanyaan, nggak mau. Bos, ini kenapa sih si Zuma ini mulutnya Ya ini kotor sekali? kenapa laskar Bos, ini yang Fandi, laskar Fandi, Kristus bentar, kenapa bentar, Zuma. ketakutan? Bos, ini Saya kenapa mau sih bertanya mulutnya? satu pertanyaan. Mulutnya masa menghujat kayak Ada begini? Duran. Gimana sih? Kok Zuma kayak DPO begini kayak begini kelakuannya, dikasih Bos? tempat mau menjelaskan apa di sini? Dinaikin nanti. Si Bisa Victoria dinaikin ini. nanti. Dia malam ini belum makan Gurunda. Masa? Aduh. Victoria nah, enak begini, DPO Fandi. ini gimana ceritanya? Mama Iya, udah nangis-nangis. Jul, Kan harus tanya satu pertanyaan. diam aja dulu, Gitu diam dulu, santai Jul, Enggak, soalnya dia mau kabur. Udah, santai Oh, aja ya Jul, udah, nggak usah kita banyak santai, bacot oke. ya. Awas kalau Santai, kabur kiamat tenang. ya. Tenang Jul, Saya tenang bantu Jul. kakimu. Jangan kabur ya. Jangan kabur ya. Dulu Iya, situ ya. tenang Jul, tenang Kita Jul, Ya, tenang udah, jangan kabur. tenang Jul. Sebentar, Ya. sebentar. Supaya jelas dulu. Boleh Ya, nggak? ini ada Duran loh, ada Duran. Saya Sebentar, akui sebentar, Duran ini sebentar. hebat bertanya. Saya akui Duran hebat bertanya. Sebentar. Sebentar, Bro Fandi, saya mau ngomong dulu sama Bro Udah nggak Laskar. usah Kamu ngomong nggak kemana-mana. usah, ini Kau gimana kalau sih, takut kamu bilang, saya aku nanya takut sendiri. Bang Fandi gitu. Nggak bisa. Sebentar, begini loh. Ini ada Bro Ya, kalau Laskar, takut bilang kalau aja. Kiamat ngomong- bersedia enggak? Aduh, lawan Kalau gue kiamat bayi tidak ternyata bersedia, ngomong kita mulu. Boleh. Jadi begini, dengar dulu dong. Masa kalian Nggak usah, boleh jangan ngomong nangis di bentar? situ, jangan Fandi, nangis. Saya accept loh, Fandi, saya bisa gitu, accept. izin Jadi dulu. Kamu nggak bisa atur moderator. Udah. Kau duduk aja situ. Ah, kau kayak laki-laki saja. ini kalau Jangan kayak perempuan lah, sudahlah. Aduh, kita tidak kondusif Ini lagi saya- nih, Fandi. saya Kita ini, Ada Bang Laskar, ini coba nggak Bang bisa- Laskar begini. Kita nggak bisa kelanjutan. Kita ini, sepakati nggak bisa dulu Bang lanjut ini. Laskar. Bang Laskar Tidak bisa begini, lanjut Bang berikutnya, Laskar. bro. Izinkan Ini dulu kan- kiamat. Saya tanya Ini kiamat kan dulu. mereka mute. Bro, kiamat siap Bang nggak? Zuma Bro, mute, kiamat. Duran mute. Kalau Bang tidak Kiamat siap, open- takut berhenti ini dia. kok Nggak hostnya ilmu. open mic, jangan kenapa Kan sih, begitu. bos ini? Open mic Udah dulu. hancur ya, Kiamat. malu ya sama Kores ya? Enggak, kalau nggak mampu Udah berarti alibitah takut. sekarang, Bilang Kores. aku takut Bang Fandi. Baru Gitu, kali aku- ini ada narasumber takut ditanyai. Saya nggak takut ini, tapi kita kan perjanjiannya satu. Kalaupun Islam mau dinaikkan nggak apa-apa, tapi kalau Kristen yang awam yang dinaikkan jangan. Kenapa kau Tapi merendahkan Kristen? Ini loh, dengar dulu. Kristen yang awam, anjir, sial. Yang dinaikkan. Itu Duran, bre, yang naik. Duran. Itu Duran yang naik. Dengar Ini dulu Duran dong. loh, Saya Duran ngomong, saya ngomong dulu dong. Ini kenapa sih kok pada Biar kejam? dulu kesepakatan dulu, Santai Bang Fandi. dong. Kesepakatan Saya dulu. cuma mau tanya ilmu sanat padahal. Nggak hostnya, Ya. nggak si Zuma, nggak si Kores, kepanasan mulu dari tadi. Mana ada kepanasan gue bahagia gini? Ya udah, Kata-kata makanya gue keluar tenang. Yang semua. panas itu yang takut ditanyai. Kalian ini nggak punya tuh. Ya, diam dulu, Bang Zuma, diam dulu. Enggak, Ahmad dulu udah ketahuan dablek lu tuh. Diam dulu, diam Lu dulu. sangka yang naik itu Kristen awam bertanya ke Islam, lu sangka begitu kan? Kebiasaan lu Ada Islam. kesepakatan udah Orang dinaikin mau ngomong sama aja Fandi. dipotong-potong bikin ribut aja lu. Enggak dari emang tadi. kelihatan lu dablek kok.
bikin ribut mulu. Oke, Nah, silakan lu kiamat. dasar Kiamat. Enggak lu kan baru ngerti sekarang, baru mudeng sekarang Kalau yang lu naik punya siapa. ilmu, kenapa takut ditanya sih? Ya nasib kau nggak ada paman. ilmunya cuma ya. Ya, kenapa kamu takut ditanya? Kamu kan narasumber di sini. Bahas Islam, bahas Islam. Aku mau nanya tentang Islam samamu. Ya nggak apa-apa, kamu tanya sama saya nggak apa-apa. Kamu Oke, tenang dulu dong. oke, Jadi oke. begini. Ya udah, kamu lanjut lagi berarti. Saya Saya mau dulu. minta Bayu untuk menanggapi Iya, iya, Laskar. oke, Cuma oke. dia kan harus menghargai Kita dong. kasih kesempatan kiamat. Oke, kita kasih kesempatan dia ngomong. Silakan kiamat. Nah gitu dong dari tadi. Jadi begini Bro Laskar. Jadi karena tadi itu kan niatnya awalnya kan hatuha. Saya yang tadi nggak mau itu kalau dinaikkan orang awam gitu tiba-tiba random aja dinaikin. Tapi kalau ngomong di bawah ini ada Bro Fek Duran atau ada siapa yang berkompeten yang saya kenal nggak apa-apa gitu loh. Jadi sebetulnya begitu aja. Kalau ini udah terlanjur nih tiba-tiba dinaikin. Saya juga nggak enak juga. Saya mau ngomong diturunkan aja Bro Fek Duran sama si Zuma ini. Ya, saya nggak enak juga udah terlanjur gitu. Jadi Duran awam nggak begitu. apa-apa, nah, Maksudnya saya Duran dengar kan gitu, dulu dong. gitu, Bang Fandi. Dong. Kenapa Mas, Anda- jangan kayak begitulah. Saya masih belum selesai loh. Oke, Silakan, ini silakan. adalah Bang Kiamat. Maksudnya ini harus belajar dong cara diskusi. Jadi ketika tadi saya katakan ini, kalau daripada dinaikkan orang awam, lebih baik naikkan aja orang Islam, mau Zuma, mau Rifa, mau si Wafi, mau siapapun naikkan aja nggak apa-apa. Tadi kan saya ngomong begitu, bukan saya nggak berani ditanya Terus oleh Duran ini- yang Senin Kores. Sebentar Gitu dulu Bang Fandi, biar dia ngomong dulu lah, jangan Oke, dipotong. silakan. Iya. Biar kita Gitu kondusif loh. Bang, biar kita berakhir dengan hati damai. Iya. Jadi saya itu takut untuk ditanya oleh umat Islam yang lain, tapi jangan naikkan orang awam karena perjanjian awalnya kan hatuha. Tapi kalau memang mau dinaikkan orang Islam untuk tanya ke saya ya udah saya kasih kelonggaran, nggak apa-apa lah, nggak sesuai dengan perjanjian awal. Tapi kalau Anda misalkan konfirmasi yang naik itu adalah Bro Fek Duran atau misalkan nanti Bro Metatron yang paham tentang Islam ya, yang lain-lainnya kan juga banyak tuh, bukan orang awam, ya sudah gitu loh. Begitu. Oke. Ya, Ya, jadi saya sekarang nggak tanggapi dulu apa-apa. sedikit Oke, ya, bahwa Sebentar begini Bang ya. Fandi, sebentar Bang Sebentar Fandi, saya dulu, ngomong Bang dulu. Laskar, saya dulu. Jadi gini, dari pembicaraan awal kita dengan Bang Laskar ini, kami kan moderator host ini. Bukan tugas Anda mengatur kami. Kalian itu diatur narasumber. Paham tidak? Sih, Iya, Kalian jadi ini lagi linglung, Fandi, kamu ini. begitu. Kamu ini linglung ya, nggak nyambung ya? Vitamin. Jadi begini. Apa sih ini anak baru? Diam dulu kau, diam dulu bocah. Aduh, Diam dulu bocah. agaknya. Kesepakatan awal